Diusir suamiku karena tak dapat berikan momongan. Aku ditendang dari rumahku sendiri dan kubuktikan bahwa aku adalah wanita sejati dan dengan memiliki keluarga yang harmonis saat dia telah terpuruk sendirian. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Kela memandang pantulan dirinya di cermin, gaun malam berwarna krem yang ia kenakan memeluk lekuk tubuhnya dengan sempurna. Sinar lampu kristal dari langit-langit memantul, menciptakan ilusi bintang-bintang kecil yang menari di permukaan kain sutra. Di belakangnya, tampak Hussein, suaminya, mengenakan setelan jas hitam yang mahal, sibuk mengancingkan kemejanya. Pria itu, dengan rahang tegas dan tatapan mata yang tajam, adalah gambaran sukses yang sempurna di mata dunia. Hussein adalah pengusaha muda yang namanya melambung tinggi, mewarisi kerajaan bisnis orang tuanya yang bergerak di bidang properti. Dia punya segalanya, kekayaan, kekuasaan, dan ambisi yang tak pernah padam. Namun, di balik semua kesempurnaan itu, ada satu kekosongan yang tak bisa diisi, satu mimpi yang belum menjadi kenyataan. Kau terlihat cantik malam ini, Ki, ujar Hussein, suaranya terdengar datar, nyaris tanpa emosi. Kela tersenyum tipis. Terima kasih, Hussein. Ucapan itu tidak membawa kehangatan seperti dulu. Sudah lama sekali sejak terakhir kali Hussein memandangnya dengan tatapan cinta. Dulu, matanya adalah lautan yang siap menenggelamkan Kela dalam kebahagiaan. Kini, matanya hanya mencerminkan kekecewaan. Kekecewaan yang sama, yang sudah hampir 5 tahun bersarang di antara mereka. Malam itu, mereka akan menghadiri acara ulang tahun ayah Hussein, Tuan Bagas, di sebuah ballroom mewah. Ayah mertuanya, seorang pria parubaya yang masih sangat berwibawa, selalu menuntut kesempurnaan dari setiap aspek kehidupannya, termasuk kehidupan rumah tangga Hussein. Dan, kesempurnaan itu belum terwujud karena satu hal, tidak adanya seorang cucu. Saat mereka tiba di lokasi, sorotan lampu dan bisik-bisik para tamu langsung menyambut mereka. Kela berusaha tersenyum ramah, menyapa satu persatu tamu dengan anggun. Namun, ia bisa merasakan tatapan menilai dari para wanita sosialita. Tatapan yang seolah bertanya, kapan akan ada penerus dinasti Wijaya? Tatapan yang sudah Kela hafal di luar kepala. Hussein, ini ayah, ibu. Kela menghampiri orang tua Hussein. Selamat ulang tahun, ayah. Semoga panjang umur dan selalu sehat. Ibu mertuanya, Nyonya Salma, membalas senyum Kela dengan kaku. Terima kasih, Kela. Bagaimana? Ada kabar baik? Pertanyaan yang sama, lagi dan lagi. Kela hanya bisa menggelengkan kepala. Belum, Bu. Ekspresi Nyonya Salma langsung berubah. Hussein, sampai kapan? Semua teman-temanmu sudah punya anak. Bahkan putra tuan hartawan yang baru menikah tahun lalu sudah punya anak kembar. Apa yang salah dengan kalian? Hussein merespons dengan dingin. Kami sedang berusaha, Bu. Berusaha apa lagi? 5 tahun, Hussein. 5 tahun. Jangan-jangan istrimu ini memang mandul. Suara Nyonya Salma mulai meninggi, tak peduli dengan tamu yang menguping. Hati Kela terasa remuk. Ia sudah menjalani berbagai program kehamilan, dari inseminasi hingga IVF. Hasilnya selalu sama, gagal. Berbagai klinik ternama sudah mereka kunjungi, tetapi tidak ada yang bisa memberikan jawaban pasti. Kela lelah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga batin. Setiap kegagalan terasa seperti tamparan keras yang semakin menggerogoti jiwanya. Kami sudah ke dokter yang paling terkenal di seluruh negeri, Bu. Hasilnya, tidak ada masalah dengan Kela. Hussein mencoba membela, tetapi suaranya tidak memiliki keyakinan. Ia sebenarnya sudah lelah dengan situasi ini. Ambisinya untuk memiliki penerus jauh lebih besar daripada cintanya pada Kela. Kalau dia tidak mandul, berarti ada yang salah denganmu, Hussein?
Tidak mungkin. Kamu adalah putraku, penerus dinasti Wijaya. Ini semua pasti salahnya. Nyonya Salma menunjuk Kela dengan jari telunjuknya yang dihiasi berlian. Kamu harus segera mencari cara, Hussein. Kalau tidak, putuskan saja. Ayahmu tidak akan memberikan semua asetnya pada anak yang tidak punya keturunan. Ancaman itu seperti petir yang menyambar. Hussein terdiam. Ia tahu betul ambisi ayahnya. Ia tidak bisa kehilangan semua yang sudah ia bangun. Saat itu, ada kilatan di mata Hussein yang membuat Kela merinding. Tatapan itu bukan lagi tatapan kekecewaan, melainkan tatapan yang penuh perhitungan. Kela melarikan diri ke toilet wanita. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya tumpah. Ia menatap pantulan dirinya yang kacau di cermin. Wajahnya yang dulu berseri-seri, kini terlihat lelah dan putus asa. Gaun mahal ini, perhiasan mewah ini, semua tidak ada artinya jika batinnya terus-menerus disiksa. Kela. Sebuah suara lembut memanggilnya. Kela mendongak, melihat Laura, sahabatnya yang sudah lama tidak bertemu. Laura adalah seorang dokter kandungan yang sangat sibuk, dan mereka jarang memiliki waktu untuk bertemu. Laura, Kela memeluk sahabatnya erat, isaknya tak terbendung. Laura mengusap punggung Kela dengan lembut. Ada apa, Ki? Kamu kenapa? Kela menceritakan semuanya, tentang desakan Hussein, mertuanya, dan betapa hampa dirinya. Laura mendengarkan dengan penuh perhatian. Ki, aku tahu kamu sudah mencoba banyak hal. Tapi, apa kamu yakin semua pemeriksaan itu sudah menyeluruh? Aku punya koneksi di sebuah laboratorium di luar negeri. Kalau kamu mau, aku bisa membantu kita mendapatkan pemeriksaan yang lebih spesifik dan detail. Kela ragu-ragu. Untuk apa? Hasilnya akan sama saja, Laura. Tidak ada salahnya mencoba, Ki. Ini bukan hanya soal hasil, tapi juga soal hatimu. Kamu butuh kepastian. Kamu berhak mendapatkan ketenangan, kata Laura meyakinkan. Dan satu lagi, aku ingin kamu jujur. Apakah Hussein sudah menjalani pemeriksaan yang sama mendalamnya? Pertanyaan Laura membuat Kela terdiam. Hussein hanya pernah melakukan tes standar. Setiap kali Kela menyarankan untuk tes lebih lanjut, Hussein selalu menolak, mengatakan bahwa tidak mungkin ada yang salah dengan dirinya. Setelah acara, Hussein dan Kela pulang dalam keheningan yang mencekam. Atmosfer di dalam mobil terasa begitu dingin. Hussein tidak mengatakan sepatah kata pun, matanya fokus ke jalan, tetapi pikirannya entah melayang kemana. Kela tahu, badai akan segera datang. Setibanya di rumah, Hussein langsung membanting pintu kamar. Aku sudah lelah, Kela. Hussein memulai percakapan, suaranya terdengar berat. Aku sudah lelah dengan semua ini. Aku juga, Hussein. Aku sudah mencoba segalanya. Mencoba segalanya, tapi hasilnya nol. Kamu tahu betapa ayah dan ibu menekan aku? Aku bisa kehilangan semuanya. Hussein membentak, nada suaranya meninggi. Perusahaan ini, warisan ini, semua ada di ujung tanduk kalau aku tidak bisa punya anak. Kenapa kamu tidak mau mencoba tes lagi? Kali ini yang lebih mendalam, Hussein. Kela mencoba menawarkan solusi yang diberikan Laura. Sudah cukup. Aku sudah yakin aku baik-baik saja. Hussein membalas dengan tegas, wajahnya memerah. Aku sudah muak dengan dokter, rumah sakit, dan semua harapan palsu ini. Aku sudah punya jalan lain. Jantung Kela berdegup kencang. Jalan lain apa, Hussein? Aku bertemu Karissa. Hussein mengatakannya tanpa ragu, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Dia bisa memberiku anak. Dunia Kela runtuh. Bayangan gaun malam yang indah, cincin berlian yang melingkar di jarinya, dan rumah mewah ini tiba-tiba terasa seperti penjara. Hussein telah mengambil keputusan, dan ia tidak pernah melibatkan Kela dalam prosesnya. Kamu, apa maksudmu? Tanya Kela, suaranya nyaris tak terdengar. Aku akan menceraikanmu, Kela. Karissa sudah hamil, dan dia butuh status yang jelas.
Aku sudah mendaftarkan gugatan cerai. Kamu bisa ambil apapun yang kamu mau, tapi jangan pernah mengganggu hidupku lagi. Kata-kata itu bagai belati yang menusuk. Kela tidak peduli dengan harta, dengan rumah ini. Yang ia inginkan hanyalah Hussein, suaminya, yang dulu mencintainya. Hussein, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Kita bisa memperbaikinya. Kita bisa ke dokter lagi. Kela memohon, air matanya membanjiri pipi. Tidak ada yang perlu diperbaiki. Hussein menyela dengan dingin. Kamu tidak bisa memberiku apa yang aku inginkan. Harta dan rumah ini milikku. Keluar. Hussein menarik tangan Kela, menyeretnya keluar dari kamar, dari rumah mereka sendiri. Kela meronta, tetapi tenaga Hussein terlalu kuat. Ia mendorong Kela hingga terjatuh di halaman depan, di bawah langit malam yang pekat. Mulai sekarang, kamu bukan lagi istriku, Kela. Hussein membisikkan kata-kata terakhirnya yang menusuk. Hidupmu ada di tanganmu sendiri. Pintu rumah tertutup di hadapan Kela, mengunci semua harapan dan mimpi yang pernah ia miliki di dalamnya. Gaun malam yang tadinya indah, kini terasa dingin dan kotor. Kela tidak tahu harus kemana. Ia sendirian, tanpa arah, tanpa tujuan. Di tengah kegelapan malam, ia hanya bisa menangis, meratapi nasibnya yang seperti kapal pecah di tengah badai. Ia tidak tahu bahwa di balik kehancuran ini, ada takdir baru yang sedang menunggunya. Takdir yang akan membawanya pada kebahagiaan sejati yang tidak pernah bisa diberikan oleh Hussein. Kela hanya bisa terdiam di tengah kegelapan malam. Udara dingin menusuk hingga ke tulang, tetapi hatinya terasa jauh lebih beku. Gaun malam mewah yang membalut tubuhnya kini terasa seperti kain kafan, pengingat dari kehidupan yang baru saja terkubur. Ia bangkit, perlahan, dengan lutut gemetar. Air mata tak lagi bisa mengalir. Rasanya sudah mengering seiring dengan hancurnya semua harapannya. Hussein. Nama itu terngiang di telinganya, seolah mengolok-olok kebodohannya. Bagaimana bisa ia mencintai pria yang begitu kejam? Bagaimana bisa ia tidak menyadari bahwa Hussein hanya mencintainya karena ambisinya? Dengan langkah gontai, Kela berjalan menyusuri trotoar yang lengang. Malam semakin larut, dan tidak ada satupun taksi yang melintas. Ia tidak peduli. Pikirannya kosong. Ia hanya ingin pergi sejauh mungkin dari rumah itu, dari semua kenangan yang memuakkan. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Laura. "Ki, kamu di mana? Aku sudah sampai di rumah. Kok kamu belum pulang?" Kela tak punya tenaga untuk membalas. Ia hanya bisa menangis dalam diam, membiarkan isakan kecil keluar dari mulutnya. Laura menelepon. Kela ragu sejenak, lalu mengangkatnya. "Ki, kamu kenapa? Suara kamu. Kamu nangis?" tanya Laura dengan panik. "Laura." Suara Kela serak, nyaris tak bisa dikenali. "Aku diusir, Laura. Hussein, dia menceraikanku." Hening sejenak di seberang telepon. "Apa? Diusir? Dia ada di mana sekarang?" "Aku nggak tahu. Aku ada di jalan, nggak tahu harus kemana." Oke, jangan panik. Kirim lokasimu sekarang. Aku akan jemput kamu. Jangan kemana-mana, Ki. Tunggu aku." Kela mengirim lokasinya, lalu duduk di sebuah bangku taman yang dingin. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba mencari kehangatan yang sudah lama hilang. Beberapa saat kemudian, sebuah mobil berhenti di depannya. Laura keluar dengan wajah cemas, langsung memeluk Kela. "Ya Tuhan, Ki, apa yang terjadi?" Kela tidak bisa menjawab. Ia hanya terus menangis di pelukan Laura. Laura menuntunnya masuk ke mobil, menyelimutinya dengan jaketnya. Sepanjang perjalanan, Kela hanya terdiam, tatapannya kosong. Laura tidak memaksanya bicara. Ia tahu Kela butuh waktu. Sesampainya di apartemen Laura, Kela langsung tertidur di sofa, kelelahan setelah badai emosional yang menerjangnya. Keesokan paginya, ia terbangun dengan kepala yang berat. Di sampingnya,
Sudah ada Laura yang duduk sambil menatapnya dengan penuh kepedulian. "Ki, kamu butuh makan." "Aku sudah siapkan sarapan," kata Laura lembut. Kela menggelengkan kepala. "Aku nggak lapar." "Kamu harus makan." "Aku nggak mau kamu sakit," paksa Laura. "Sekarang, ceritakan semua yang terjadi." Dengan suara pelan, Kela menceritakan semua hal. Tentang Hussein yang bertemu Karissa, tentang tuduhan yang tak beralasan, dan tentang pengusirannya. Laura mendengarkan dengan rahang yang mengeras. "Aku nggak percaya dia sejahat itu," gumam Laura. "Dia benar-benar sudah gila harta." "Dia bilang Karissa sudah hamil," ujar Kela dengan nada yang hancur. Aku nggak bisa memberikan apa yang dia inginkan. Mungkin ini memang salahku." "Kela," Laura membentak, membuat Kela terkejut. "Dengar aku baik-baik. Ini bukan salahmu. Sama sekali bukan salahmu. Kamu sudah melakukan segalanya. Kamu berhak bahagia. Jangan biarkan pria brengsek itu merenggut harga dirimu." Air mata Kela kembali tumpah. Laura memeluknya, mencoba menyalurkan kekuatannya. "Aku tahu ini berat, tapi kamu harus bangkit. Kamu harus tunjukkan padanya bahwa kamu adalah wanita kuat." "Tapi bagaimana, Laura? Aku nggak punya apa-apa lagi. Aku bahkan nggak punya pekerjaan." "Itu yang kita akan usahakan. Tapi sebelum itu, ada satu hal yang harus kita lakukan. Kamu ingat tawaran pemeriksaan yang lebih detail itu? Aku sudah mengurusnya. Kita akan ke sana besok. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi." Kela hanya mengangguk pasrah. Ia tidak punya pilihan lain. Sementara itu, di sebuah hotel mewah, Hussein sedang duduk di sofa dengan segelas whisky di tangan. Di depannya, Karissa, seorang wanita cantik dengan rambut pirang yang tergerai, sedang membicarakan rencana pernikahan mereka. "Hussein, kita harus segera menikah. Aku butuh status. Apalagi sekarang aku sedang hamil," Karissa berkata manja. "Aku sudah mendaftarkan gugatan cerai. Kamu tenang saja. Dalam waktu dekat, semuanya akan beres," jawab Hussein, tanpa menoleh. "Aku nggak sabar. Akhirnya, aku akan jadi Nyonya Hussein Wijaya. Kita akan punya anak, dan ayahmu pasti akan sangat bangga." Karissa tersenyum penuh kemenangan. Namun, senyum itu tidak sampai ke mata Hussein. Hatinya tidak tenang. Ia merasa ada sesuatu yang janggal. Karissa tidak terlihat seperti wanita hamil pada umumnya. Tidak ada tanda-tanda mual atau muntah. Ia terlihat terlalu sempurna, terlalu santai. Hussein yang perfeksionis dan detail, mulai merasakan kecurigaan. "Bagaimana dengan hasil USGMU? Aku ingin melihatnya," pinta Hussein. "Tentu saja, sayang. Dokumennya ada di apartemenku. Besok akan aku bawakan," jawab Karissa dengan santai. Hussein memandangnya dengan tatapan dingin. "Tidak perlu. Aku akan mengambilnya sendiri. Berikan alamat apartemenmu." Wajah Karissa sedikit pucat. "Kenapa harus buru-buru? Aku bisa bawakan besok." "Aku tidak suka menunggu," Hussein berkata dengan nada otoriter. "Berikan alamatnya sekarang." Karissa akhirnya menyerah, memberikan alamat apartemennya di sebuah area yang jauh dari pusat kota. Hussein merasa ada yang tidak beres, tetapi ia memilih untuk diam. Malam itu, ia tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan Kela yang duduk di trotoar, menangis, terus menghantuinya. Hussein tahu ia sudah berlaku kejam, tetapi ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan warisan keluarganya. Ambisinya lebih besar dari segalanya. Keesokan harinya, Kela dan Laura berangkat ke laboratorium yang direkomendasikan Laura. Laboratorium itu terlihat modern dan canggih, berbeda dengan klinik-klinik yang pernah Kela kunjungi. Seorang dokter wanita parubaya, Dr. Elisa, menyambut mereka dengan ramah. Laura sudah menceritakan semuanya. "Kita akan melakukan tes genetik dan hormonal secara menyeluruh," ujar Dr. Elisa. "Hasilnya tidak bisa langsung keluar. Mungkin butuh waktu beberapa hari."
Kela dan Laura mengangguk. Setelah pengambilan sampel, mereka kembali ke apartemen Laura. Kela merasa sedikit lega. Ia sudah mengambil langkah pertama untuk menemukan kebenaran. Setidaknya, ia tidak lagi berada dalam kegelapan. Sementara itu, Hussein mendatangi apartemen Karissa. Ia menggunakan kunci cadangan yang diberikan Karissa kepadanya. Apartemen itu kecil, berantakan, dan terlihat tidak terawat. Jauh dari bayangan Hussein tentang seorang wanita yang sedang mengandung anaknya. Hussein mulai mencari dokumen yang dimaksud Karissa. Ia menemukan sebuah amplop di bawah tumpukan majalah. Di dalamnya, ada selembar hasil USG dan beberapa dokumen lain. Hussein membukanya dengan hati-hati. Ia terkejut saat melihat nama di dokumen itu, Karissa Amalia. Tetapi di bawahnya, ada nama lain, Siska Amalia. Di dokumen lain, Hussein menemukan foto-foto Karissa dan seorang pria lain yang bukan dirinya. Ia menemukan foto mereka di sebuah acara pernikahan. Hussein merasa jantungnya berhenti berdetak. Sialan, umpatnya. Hussein menelepon Karissa. Di mana kamu? Aku sedang belanja, sayang. Ada apa? Jawab Karissa dengan suara manja. Jangan bohong. Aku sudah di apartemenmu. Dokumen ini apa maksudnya? Siapa Siska Amalia? Hussein bisa mendengar Karissa terdiam di seberang telepon. Hussein, dengar, aku bisa jelaskan. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Siapa pria di foto ini? Kau sudah menikah. Hussein membentak, amarahnya sudah mencapai ubun-ubun. Karissa mulai menangis. Hussein, aku minta maaf. Aku melakukannya karena aku butuh uang. Aku tidak hamil. Aku tidak bisa hamil. Suamiku mandul. Kata-kata itu bagaikan palu godam yang menghantam Hussein. Ia merasa ditipu habis-habisan. Bukan hanya tentang kehamilan, tetapi juga tentang identitas dan status Karissa. Wanita itu adalah penipu ulung yang menjebak Hussein dengan kebohongan demi kebohongan. Hussein membuang ponselnya, lalu duduk di sofa. Ia merasa bodoh, marah, dan putus asa. Ia menceraikan Kela, wanita yang tulus mencintainya, demi seorang penipu. Ia mengusir Kela dari rumahnya, padahal ia sendiri yang tidak bisa memberikan keturunan. Ia sudah mengorbankan segalanya demi ambisi butanya, dan kini, ia kehilangan keduanya. Hussein tidak tahu bahwa badai yang jauh lebih besar sedang menunggunya. Badai yang tidak hanya akan menghancurkan reputasinya, tetapi juga semua yang ia miliki. Dan di tengah badai itu, ada satu nama yang terus terngiang di benaknya, Kela. Ia tahu, ia telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Tetapi ia tidak tahu, bahwa kesalahan itu adalah awal dari kehancurannya. Badai tak hanya menerpa Kela, tetapi juga perlahan mulai menghampiri Hussein. Setelah Karissa pergi, ia hanya bisa duduk termenung di apartemen kosong itu, pikirannya kacau balau. Hussein mencoba menghubungi Karissa berulang kali, namun tidak ada jawaban. Ia menyadari dirinya telah masuk ke dalam perangkap yang dibuat oleh wanita itu. Kemarahan dan rasa malu merobek-robek harga dirinya. Pria yang selalu memandang rendah orang lain karena kebodohannya, kini menjadi korban dari tipuan murahan. Ia menduga Karissa dan suaminya adalah komplotan penipu yang mengincar hartanya. Persetan. Akan ku laporkan kau ke polisi, teriak Hussein, melemparkan ponselnya ke dinding hingga hancur. Ia tidak peduli. Perasaannya lebih hancur dari benda mati itu. Ia berdiri, mengambil jaket, dan keluar dari apartemen. Ia hanya butuh udara segar. Ia butuh pelampiasan. Sementara itu, Kela bangun di pagi hari yang cerah dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia masih merasakan sakit hati yang mendalam atas perlakuan Hussein. Di sisi lain, kehadiran Laura seperti jangkar yang menahannya agar tidak tenggelam. Kela tahu, ia tidak bisa terus-terusan terpuruk. Ia harus bangkit. Ia harus membuktikan, tidak hanya kepada Hussein, tetapi juga kepada dirinya sendiri, bahwa ia lebih dari sekadar wanita yang tidak bisa memberikan keturunan. Laura,
aku butuh pekerjaan, kata Kela saat mereka sedang sarapan. Laura tersenyum. Ki, kamu bisa tinggal di sini selama yang kamu mau. Uang tabunganmu masih cukup, kan? Aku tidak bisa terus-terusan bergantung padamu. Aku harus bisa berdiri di atas kakiku sendiri, jawab Kela tegas. Lagi pula, uang tabunganku. Hussein mengambil semua kendali atas rekeningku. Aku hanya punya uang tunai sedikit di dompet. Wajah Laura berubah masam. Kurang ajar. Dia benar-benar. Sudahlah, Laura. Aku tidak mau memikirkannya lagi. Ada lowongan pekerjaan apa saja yang bisa aku lamar? Tanya Kela, berusaha mengalihkan pembicaraan. Ada banyak, Ki. Tapi kamu tahu kan? Aku punya kenalan seniman. Kebetulan mereka sedang mencari asisten. Aku tahu kamu suka melukis. Siapa tahu cocok, saran Laura. Kela terdiam. Melukis adalah hobinya sejak kecil. Tetapi setelah menikah dengan Hussein, hobinya itu hanya menjadi pengisi waktu luang. Hussein tidak pernah menganggap melukis sebagai sesuatu yang serius. Baginya, itu hanya kegiatan santai para wanita. Aku nggak tahu, Laura. Aku sudah lama sekali nggak melukis. Mungkin aku sudah tidak punya bakat lagi. Bakat itu seperti bara api, Ki. Dia tidak pernah mati, hanya butuh hembusan napas untuk menyala kembali, kata Laura penuh keyakinan. Aku akan atur pertemuanmu dengan mereka. Kamu hanya perlu mencoba, tidak ada ruginya, kan? Kela mengangguk. Ia memutuskan untuk menerima tawaran Laura. Setidaknya, ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Di sisi lain, Hussein kembali ke kantornya. Suasana hatinya sangat buruk. Ia tidak fokus, dan beberapa kali memarahi karyawannya tanpa alasan jelas. Pria itu sudah berubah, tidak lagi memiliki karisma seperti dulu. Tatapan matanya kini dipenuhi kegelisahan. Ia merasa ada yang salah. Tetapi ia tidak tahu apa. Ponselnya berdering. Nama sang ayah tertera di layar. Hussein ragu-ragu mengangkatnya. Hussein, kemana saja kamu? Kenapa susah dihubungi? Suara ayahnya terdengar marah. Ayah, ada apa? Saham perusahaan anjlok. Ada kabar beredar bahwa kita akan bangkrut. Ada apa ini, Hussein? Apa yang kamu lakukan? Hati Hussein terasa seperti dicubit. Anjlok? Aku tidak tahu, ayah. Tidak tahu? Jangan bohong. Tidak tahu? Jangan bohong. Media sosial dan forum bisnis ramai membicarakan skandalmu dengan Karissa. Ada foto-foto dan video kalian tersebar di mana-mana. Apa ini benar? Hussein terkejut. Ayah, ini semua fitnah. Aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Aku sudah tahu. Kamu menikahi wanita penipu? Kamu mengusir istrimu yang sah demi wanita murahan itu? Ayah, aku bisa selesaikan ini. Tidak. Semuanya sudah terlambat. Reputasi kita sudah hancur. Hussein, nilai saham perusahaan turun drastis. Bisnis kita terancam. Apa yang sudah kamu lakukan? Hussein tidak bisa berkata-kata. Ia tidak tahu bahwa Karissa dan komplotannya juga menyebarkan skandal itu untuk menjatuhkannya. Karissa bukan hanya penipu. Ia adalah predator yang kejam. Dia membalas dendam dengan cara yang paling menyakitkan, menjatuhkan harga diri Hussein di depan publik. Hussein melihat keluar jendela kantornya. Langit yang tadinya cerah, kini mendung. Seolah menggambarkan perasaannya. Ia benar-benar kehilangan segalanya. Kela mendatangi sebuah galeri seni kecil di pinggir kota. Aroma cat dan tiner langsung menyambutnya. Di dalam, ada seorang pria yang sedang melukis di kanvas besar. Ia memiliki rambut sebahu yang diikat, dan matanya penuh dengan gairah saat memandang kanvas. Itu adalah Arya, pria yang dulu ia temui di taman. Ia melukis sosok seorang wanita yang duduk termenung di bangku taman, dengan latar belakang lampu kota. Kela tertegun. Lukisan itu adalah dirinya. Arya, ini Kela,
teman yang aku ceritakan, ujar Laura. Arya tersenyum hangat, menghentikan aktivitasnya. Senang bertemu denganmu lagi, Kela. Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Aku juga, jawab Kela. Lukisan itu aku, kan? Arya mengangguk. Aku tidak bisa melupakan tatapan matamu saat itu. Penuh luka, tapi juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Aku melukisnya karena aku merasa terhubung dengan emosimu. Hati Kela terasa hangat. Sudah lama sekali ia tidak merasakan seseorang yang melihatnya. Bukan karena ia adalah istri Hussein, tetapi sebagai dirinya sendiri. Aku dengar kamu sedang mencari asisten. Aku melamar pekerjaan itu, kata Kela dengan suara pelan. Oh, ya? Boleh aku lihat beberapa karyamu? Kela merogoh tasnya dan mengeluarkan buku sketsanya. Ia menyerahkannya pada Arya. Pria itu membolak-balik halaman demi halaman dengan seksama. Di dalamnya, ada sketsa wajah, pemandangan, dan objek-objek lain yang dilukis Kela di waktu luangnya. Ini, luar biasa, gumam Arya, matanya berbinar. Kamu punya bakat alami, Kela. Kenapa kamu tidak pernah memamerkan karyamu? Aku hanya melukis untuk diriku sendiri, jawab Kela. Arya menutup buku sketsanya dan tersenyum. Kela, aku tidak akan menjadikanmu asisten. Aku ingin kamu menjadi rekanku. Aku ingin kita bekerja sama. Aku akan ajari kamu semua yang aku tahu, dan kamu bisa membantuku dalam proyek-proyek besar. Kita bisa membuat galeri ini menjadi tempat di mana setiap orang bisa menemukan keindahan dalam seni. Tawaran Arya membuat Kela terkejut. Ia tidak menyangka akan mendapatkan kesempatan sebesar ini. Matanya berkaca-kaca. Ia merasa ada secercah harapan di hadapannya. Apakah aku bisa? Tanyanya ragu-ragu. Kenapa tidak? Aku yakin kamu bisa, Kela. Kita akan mulai dari nol bersama-sama, jawab Arya. Tentu saja, kalau kamu mau. Kela mengangguk mantap. Aku mau, Arya. Terima kasih. Hari itu, Kela bukan hanya mendapatkan pekerjaan, tetapi juga menemukan kembali dirinya sendiri. Ia menemukan tujuan hidupnya. Ia tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi pada Hussein, dengan apa yang dikatakan orang lain. Ia hanya ingin fokus pada seni dan kehidupannya yang baru. Tak disangka, pertemuan tak sengaja di taman itu telah membuka jalan baru bagi Kela. Jalan yang akan membawanya pada kebahagiaan yang sesungguhnya. Ia tidak tahu bahwa di masa depan, nasib akan mempertemukannya kembali dengan Hussein. Dan saat itu tiba, ia akan menjadi wanita yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. 1 minggu telah berlalu sejak Kela memulai babak baru hidupnya. Apartemen Laura yang semula terasa seperti tempat singgah, kini menjadi rumah kedua yang hangat. Setiap pagi, aroma kopi dan cat lukis memenuhi udara, menjadi pengingat bahwa hidupnya memiliki warna lain selain hitam dan putih. Kela dan Arya menghabiskan berjam-jam di galeri, tenggelam dalam kanvas dan kuas. Kela mempelajari teknik baru dari Arya, sementara Arya terinspirasi oleh semangat Kela yang menyala. Kamu tahu, Ki, kata Arya suatu sore sambil membersihkan kuasnya. Matamu sekarang berbeda. Ada binar yang dulu tidak ada. Itu yang membuat lukisanmu semakin hidup. Kela tersenyum. Itu karena kamu, Arya. Kamu membuatku menemukan kembali diriku. Hubungan Kela dan Arya tumbuh lebih dari sekadar rekan kerja. Mereka berbicara tentang seni, tentang mimpi, dan juga tentang luka. Arya adalah pendengar yang baik. Ia tidak pernah menghakimi, hanya memberikan pundak untuk bersandar. Kela merasa seperti perahu yang kehilangan arah, kini menemukan dermaga yang aman. Apa yang membuatmu memilih melukis? Tanya Kela, saat mereka berdua duduk di lantai galeri, memandang lukisan yang baru selesai mereka buat. Arya tersenyum. Karena melukis membuatku bisa bercerita tanpa kata-kata. Aku bisa menuangkan semua perasaanku di kanvas. Saat aku melukis, aku merasa bebas. Aku mengerti, jawab Kela. Aku rasa,
Itu juga yang membuatku nyaman melukis. Aku bisa menjadi diriku sendiri, tanpa tuntutan dari siapapun. Di tengah kebahagiaan yang mulai tumbuh, sebuah telepon dari Laura membawa mereka kembali ke dunia nyata. "Ki, hasilnya sudah keluar." Suara Laura di ujung telepon terdengar serius. "Bisakah kamu dan Arya datang ke rumah sakit sekarang?" Jantung Kela berdegup kencang. Ia tahu ini adalah momen kebenaran. Ia dan Arya segera menuju rumah sakit. Di sana, Laura dan Dr. Elisa sudah menunggu. "Silakan duduk." Dr. Elisa mempersilakan mereka. "Ada yang harus saya jelaskan dengan detail." Dr. Elisa membuka sebuah folder dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen. "Kela, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya melakukan tes genetik yang sangat mendalam. Hasilnya..." Ia menatap Kela dan Laura bergantian. "Anda tidak mandul, Kela. Secara medis, Anda sangat subur." Kela terdiam, air mata haru mulai membasahi pipinya. Ia tidak tahu harus merasa apa. Lega, bahagia, atau sedih karena Hussein tidak pernah percaya padanya. "Lalu, apa yang membuat saya tidak bisa hamil?" tanya Kela, suaranya bergetar. Dr. Elisa memandang Laura sejenak. "Ini adalah bagian yang sulit. Setelah saya menganalisis riwayat medis Anda dan Hussein, saya menemukan sesuatu." "Laura, bisa kamu tunjukkan?" Laura mengeluarkan ponselnya, menunjukkan beberapa foto hasil tes yang diambilnya. "Ki, ini hasil tes medis Hussein yang aku dapat dari rekanku di klinik dulu. Waktu itu aku curiga karena ada beberapa hal yang tidak masuk akal. Jadi aku minta rekanku untuk ambil data Hussein. Ini hasil tes sperma Hussein yang ia lakukan 5 tahun lalu, dan ini hasil tes genetik yang aku minta rekanku untuk lakukan ulang." Kela memandang foto-foto itu, bingung. "Dokter." Kela memandang foto-foto itu, bingung. Dr. Elisa kemudian menjelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana. Secara genetik, Hussein memiliki kelainan langka yang membuatnya tidak bisa memiliki keturunan. Sperma Hussein tidak memiliki kemampuan untuk membuahi sel telur. Semua program kehamilan yang Anda jalani, bahkan yang paling canggih sekalipun, akan selalu gagal. Dunia Kela terasa berputar. Semua tuduhan, semua kata-kata kasar, semua penderitaan yang ia alami selama 5 tahun terakhir, ternyata tidak berdasar. Ia tidak bersalah. Hussein, dialah yang bermasalah. Dia tidak mandul, kan? Tanya Kela, masih tidak percaya. Tidak. Mandul adalah istilah yang luas. Ada yang bisa diobati, ada yang tidak. Kondisi Hussein adalah kasus yang sangat langka dan sulit diperbaiki. Jadi, dia tidak mandul, tetapi dia tidak akan bisa memberikan Anda keturunan, jelas Dr. Elisa. Saya tidak tahu apakah Hussein menyembunyikan ini dari Anda, tetapi dari dokumen yang saya lihat, sepertinya ia juga tidak pernah mengetahui kondisi genetiknya yang sebenarnya. Ia hanya menjalani tes standar yang hanya menunjukkan kuantitas, bukan kualitas sperma. Kela menangis terisak. Tangis itu bukan lagi tangis kesedihan, melainkan tangis yang melepaskan semua beban yang selama ini ia pikul. Rasa sakit, penyesalan, dan kemarahan kini berubah menjadi kelegaan yang luar biasa. Ia tidak bersalah. Ia bukanlah wanita yang cacat. Ia adalah wanita seutuhnya. Lalu, bagaimana dengan Karissa? Tanya Arya. Apakah Hussein tahu Karissa hamil? Laura menghela napas. Aku sudah mencari informasi tentang Karissa. Dia tidak hamil, Arya. Dia juga memiliki masalah genetik yang sama dengan Hussein, membuatnya tidak bisa memiliki anak. Sepertinya Karissa adalah bagian dari sindikat penipuan yang memang mengincar pria-pria kaya yang terobsesi punya anak. Mereka berpura-pura hamil untuk menguras harta pria-pria itu. Rahasia demi rahasia terungkap, seperti tumpukan kartu yang runtuh. Hussein tidak hanya menipu Kela, ia juga ditipu oleh orang yang sama. Hussein mengusir Kela yang subur, demi seorang wanita yang juga mandul. Ironisnya, ia mengorbankan cinta yang tulus demi ambisi yang buta. Kela menatap Arya dan Laura.
Aku tidak tahu harus bagaimana, bisiknya. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa, Ki, kata Laura. Biarkan karma yang bekerja. Kamu sudah mendapatkan kebenaran yang kamu cari. Sekarang, kamu hanya perlu melanjutkan hidupmu. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan. Kela memandang Arya. Pria itu mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Kela dengan hangat. Kita sudah punya kanvas baru, Ki. Kita bisa mulai melukis kebahagiaan kita sendiri. Malam itu, Kela merasa lebih bebas dari sebelumnya. Bebas dari bayang-bayang masa lalu, bebas dari tuduhan, dan bebas dari Hussein. Ia memutuskan untuk tidak memberitahu Hussein tentang kebenaran ini. Ia tidak ingin lagi memiliki hubungan apapun dengannya. Ia ingin Hussein merasakan penyesalan sejati atas semua yang telah ia lakukan, tanpa perlu bantuan Kela. Kela tahu, hidup tidak selalu seperti yang kita rencanakan. Terkadang, kehancuran adalah awal dari sebuah keajaiban. Dan kini, ia siap memulai keajaiban itu, dengan kanvas baru dan hati yang dipenuhi harapan. Di sisi lain, Hussein sedang duduk di dalam mobil mewahnya yang terparkir di pinggir jalan. Ia melihat sebuah berita di ponselnya. Skandal pengusaha muda Hussein Wijaya terbongkar, saham anjlok hingga 50%. Hussein membuang ponselnya, lalu mengacak-acak rambutnya. Ia telah melakukan banyak hal bodoh, tetapi menceraikan Kela adalah kesalahan yang paling fatal. Ia tahu, ia harus segera menyelesaikan masalah ini, sebelum segalanya terlambat. Tapi ia tidak tahu bahwa ia sudah terlambat. Jauh di dalam sana, ia merasa seperti kehilangan sesuatu yang lebih berharga dari sekadar uang dan kekuasaan. Seorang wanita yang tulus mencintainya. Dan ia juga tidak tahu, bahwa wanita itu sudah menemukan kebahagiaannya sendiri, jauh darinya. 1 bulan berlalu bagai embusan angin. Kela tidak lagi berdiam diri meratapi nasibnya. Ia sibuk. Galeri seni milik Arya menjadi dunianya. Dari pagi hingga sore, ia tenggelam dalam dunia warna dan imajinasi. Kela bukan lagi sekadar asisten. Ia adalah mitra Arya. Mereka bekerja sama dalam segala hal, dari memilih kanvas hingga memasarkan karya. Kela, dengan mata seninya yang tajam dan selera estetikanya yang tinggi, menemukan bakat terpendamnya dalam mengkurasi pameran. Ia juga mulai menjual lukisan-lukisannya secara daring. Tak disangka, lukisan-lukisannya yang sederhana tapi penuh makna mendapat respons positif dari para kolektor seni. Aku tidak menyangka akan secepat ini, Ki, ujar Arya suatu malam, sambil melihat data penjualan lukisan mereka. Karya-karyamu terjual habis. Kau punya penggemar setia, tampaknya. Kela tersenyum bangga. Semua berkat bimbinganmu, Arya. Kau memberiku keberanian untuk menunjukkan karyaku. Bakatmu yang berbicara, Ki. Aku hanya menyingkirkan debu yang menutupinya, jawab Arya, matanya dipenuhi kekaguman. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin dalam. Arya bukan lagi sekadar rekan kerja. Ia adalah teman, mentor, dan seseorang yang Kela rasakan telah mengisi kekosongan dalam hatinya. Kela mulai menyadari, kebahagiaan sejati tidak berasal dari kemewahan, tetapi dari kesederhanaan, ketulusan, dan cinta yang tulus. Di sisi lain kota, kehidupan Hussein berbanding terbalik. Pria yang dulu gagah dan penuh percaya diri itu, kini bagai kapal karam yang terombang-ambing di tengah lautan badai. Skandalnya dengan karisa dan kebohongan yang ia sebarkan telah menghancurkan reputasinya. Proyek-proyek besar yang semula sudah berada di depan mata, kini dibatalkan satu persatu. Para investor menarik modal mereka, saham perusahaan anjlok ke titik terendah. Hussein duduk di kantornya yang terasa dingin dan kosong. Ruangan yang dulu megah kini terasa seperti ruang tunggu menuju kehancuran. Ayahnya menelepon. Suaranya dipenuhi amarah. Hussein, ini semua salahmu. Gara-gara kamu, perusahaan kita diambang kebangkrutan. Sudah ayah bilang, jangan main-main dengan wanita murahan. Hussein mencoba menjelaskan. Ayah, dia menipu kita semua. Dia bukan wanita hamil. Dia... Cukup.
Ayah tidak butuh penjelasanmu. Pokoknya, kamu harus mencari cara untuk menyelamatkan perusahaan. Ayah tidak mau tahu. Sambungan telepon terputus. Hussein mengacak-acak rambutnya frustrasi. Ia mencoba menghubungi rekan-rekan bisnisnya, tetapi tak satu pun yang mau mengangkat telepon. Mereka semua meninggalkannya, seolah ia adalah penyakit menular. Hussein tidak tahu harus berbuat apa. Ambisi yang selama ini membakar jiwanya, kini hanya menyisakan abu. Ia merasa terasingkan, bahkan di rumahnya sendiri. Orang tuanya kini lebih sering diam. Tatapan mereka dingin dan penuh kekecewaan. Mereka tidak lagi memandangnya sebagai putra kebanggaan, melainkan sebagai sumber masalah. Hussein merasa sendirian di tengah kerumunan. Suatu malam, ia pergi ke sebuah bar. Ia minum alkohol, mencoba menenggelamkan semua masalahnya. Saat ia mabuk, ia teringat Kela. Ia teringat senyum tulus wanita itu, tatapan matanya yang penuh cinta. Ia teringat bagaimana Kela selalu sabar dan setia mendampinginya. Bahkan ketika ia sendiri tidak bisa memberikan keturunan. Ia merasa menyesal. Kela, bisiknya, menumpahkan isi hatinya pada bartender yang sibuk membersihkan gelas. Dia adalah wanita yang paling baik. Tapi aku bodoh. Aku mengusirnya. Cinta dan ambisi memang kadang tidak bisa berjalan beriringan. Tuan, jawab bartender itu bijak. Kadang, kita harus kehilangan salah satunya untuk tahu mana yang benar-benar berharga. Kata-kata itu bagai cermin yang membentur Hussein. Ia memang kehilangan Kela karena ambisinya yang buta. Dan kini, ia kehilangan segalanya. 3 bulan kemudian, Galeri Seni Kela dan Arya mengadakan pameran tunggal. Ini adalah pameran pertama yang mereka selenggarakan berdua. Kela sangat bersemangat. Ia mengenakan gaun putih sederhana, terlihat anggun dan berseri-seri. Kau siap? Tanya Arya, menatap Kela dengan bangga. Tentu saja, jawab Kela. Ini impianku, Arya. Terima kasih. Di pameran itu, Kela dan Arya memajang karya-karya terbaik mereka. Lukisan-lukisan Kela, yang mayoritas bertema alam dan potret, mencuri perhatian banyak orang. Salah satu lukisan yang paling banyak dibicarakan adalah potret seorang wanita yang memandang cakrawala, dengan latar belakang langit senja. Di bawahnya, Kela memberi judul, Cakrawala Baru. Lukisan ini penuh makna, komentar seorang kolektor. Wanita ini terlihat rapuh, tapi juga kuat. Ia seolah-olah baru saja melewati badai, dan kini siap menyambut masa depan yang lebih cerah. Kela tersenyum. Ia tidak menyangka orang-orang bisa merasakan emosi yang ia tuangkan dalam lukisan itu. Di tengah kesuksesan pameran, tiba-tiba Kela merasa mual. Ia bergegas menuju toilet. Laura, yang hadir di pameran itu, melihat Kela yang pucat dan khawatir. Ia menyusul Kela. "Ki, kamu kenapa?" tanya Laura. Kela menggelengkan kepala. Aku tidak tahu. Aku mual, dan kepalaku pusing." Laura memperhatikan Kela dengan seksama. "Sudah berapa lama kamu merasa seperti ini?" "Sudah beberapa hari ini. Tapi aku pikir hanya kecapean." Laura tersenyum penuh arti. "Ada yang ingin aku tanyakan. Kamu sudah telat datang bulan, kan?" Kela terdiam, mencoba mengingat. Ia terlalu sibuk melukis, hingga tidak memperhatikan jadwal menstruasinya. Sepertinya iya. Pernah terpikir untuk tes? Tes apa, Laura? Tanya Kela bingung. Laura tertawa. Tes kehamilan, Kela. Mata Kela membulat. Kehamilan? Tapi, itu tidak mungkin. Aku. Ki, dengar. Kau dan Arya sudah bersama beberapa bulan ini. Tidak ada yang tidak mungkin. Dulu kau tidak hamil karena Hussein memiliki masalah. Sekarang Hussein tidak lagi ada di hidupmu. Kamu subur. Arya sehat. Apalagi yang kamu tunggu? Kela terdiam. Ia tidak pernah memikirkan kemungkinan itu. Ia terlalu trauma dengan masa lalunya. Pulang nanti,
Kita beli alat tes. Kalau tidak mau, kita ke rumah sakit besok, kata Laura dengan senyum penuh keyakinan. Aku punya firasat, Ki. Firasat seorang dokter dan seorang sahabat. Malam itu, setelah pameran selesai, Kela dan Laura pergi ke apotek. Tangan Kela gemetar saat memegang alat tes itu. Ia masuk ke kamar mandi, mengambil napas dalam-dalam, dan mengikuti petunjuknya. Ia meletakkannya di wastafel, lalu menutup matanya rapat-rapat. Jantungnya berdebar kencang, bagai genderang perang yang siap meletus. Ia takut, tetapi juga berharap. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seumur hidup, ia membuka matanya. Di alat tes itu, ada 2 garis merah. 2 garis yang menjadi simbol dari sebuah keajaiban. 2 garis yang menandakan bahwa ia, Kela, wanita yang pernah dituduh mandul, kini sedang mengandung. Kela menangis. Ia memegang alat tes itu erat-erat di tangannya. Tangisan itu bukan tangisan kesedihan, melainkan tangisan kebahagiaan yang meluap-luap. Ia keluar dari kamar mandi, menemui Laura. Laura, panggilnya. Ia tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Laura melihat alat tes itu, lalu memeluk Kela dengan erat. Selamat, Ki. Aku tahu. Ini adalah balasan dari Tuhan atas semua penderitaanmu, seru Laura, ikut menangis haru. Kela memeluk Laura. Ia tidak tahu bahwa di dalam perutnya ada kehidupan baru yang sedang tumbuh. Kehidupan yang akan menjadi bukti nyata bahwa ia adalah wanita seutuhnya. Kehidupan yang akan membawa kebahagiaan sejati ke dalam hidupnya dan Arya. Ia tidak sabar untuk memberitahukan kabar bahagia ini kepada Arya. Kela tahu, hidupnya akan berubah. Dan ia siap menyambutnya dengan tangan terbuka. Kela menatap 2 garis merah di alat tes kehamilan itu dengan air mata bahagia yang tak terbendung. Kabar ini bagaikan embun pagi yang membasahi padang gersang di hatinya. Setelah bertahun-tahun dituduh mandul, setelah melalui badai yang begitu kejam, akhirnya keajaiban itu datang. Ia tidak sendirian lagi. Ada sebuah nyawa kecil yang kini tumbuh di dalam rahimnya, bukti nyata bahwa ia adalah seorang wanita seutuhnya. Ki, kamu benar-benar hamil? Tanya Laura, suaranya dipenuhi haru. Kela mengangguk. Isakannya semakin keras. Aku tidak percaya, Laura. Ini mimpi, kan? Bukan, Ki. Ini nyata. Ini balasan dari Tuhan atas semua penderitaanmu, bisik Laura sambil memeluk sahabatnya. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan ini. Di tengah tangis haru, Kela teringat Arya. Ia harus memberitahukan kabar bahagia ini padanya. Ia ingin melihat reaksi Arya, pria yang tulus mencintainya dan menerima dirinya apa adanya. Kela tidak peduli dengan Hussein lagi. Masa lalu biarlah menjadi pelajaran, kini ia hanya ingin menatap masa depan bersama Arya dan calon buah hati mereka. Laura, aku harus pulang. Aku harus beritahu Arya, kata Kela, semangatnya kembali membara. Kela tiba di apartemennya yang kini sudah menjadi galeri kecil. Arya sedang duduk di sofa, sambil membaca buku. Ia mendongak saat melihat Kela. Senyumnya langsung merekah. Kamu dari mana saja? Pameran sudah selesai, tanya Arya. Kela berjalan mendekat, dengan hati berdebar kencang. Arya, ada yang harus aku katakan. Wajah Kela yang penuh dengan air mata membuat Arya cemas. Ki, kamu kenapa? Ada apa? Apa pameran kita tidak sukses? Kela menggeleng. Ia meraih tangan Arya, meletakkannya di perutnya. Kita akan punya bayi, Arya. Arya terdiam. Matanya memandang Kela, lalu beralih ke perut Kela. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya memeluk Kela erat, seolah-olah ingin memastikan bahwa ini bukan mimpi. Air mata mengalir di pipi Arya. Air mata kebahagiaan yang tulus. Kela, ini benar, bisik Arya. Kela mengangguk. Laura yang menyuruhku tes. Dan ini hasilnya. Arya melepaskan pelukannya, menangkup wajah Kela. Ia mencium kening Kela dengan lembut,
lalu kembali memeluknya. Terima kasih, Ki. Terima kasih sudah hadir di hidupku. Terima kasih sudah memberiku keajaiban ini. Malam itu, mereka berdua tidak bisa tidur. Mereka menghabiskan malam dengan merencanakan masa depan mereka. Mereka akan pindah ke rumah yang lebih besar, membangun studio yang lebih luas, dan yang paling penting, mereka akan membangun keluarga yang harmonis. Sementara Kela sedang berbahagia, Hussein sedang terpuruk. Bisnisnya hancur. Saham perusahaannya anjlok. Ayahnya, Tuan Bagas, murka besar. Ia tidak lagi memandang Hussein sebagai putra mahkota, melainkan sebagai aib keluarga. Ayah sudah bilangkan, jangan main-main dengan wanita murahan, bentak Tuan Bagas. Gara-gara kamu, nama baik keluarga kita hancur. Perusahaan kita hancur. Ayah, aku sudah berusaha. Tapi Karissa, dia menipu aku. Hussein mencoba menjelaskan. Menipu? Itu karena kamu bodoh. Kamu buta karena ambisimu. Tuan Bagas menampar Hussein. Kamu pikir wanita mana yang mau dekat denganmu kalau bukan karena uang? Kamu pikir Kela itu tidak punya masalah? Dia mandul. Dia tidak bisa memberimu keturunan. Hussein terdiam. Ia tidak bisa membalas. Tangan ayahnya masih menempel di pipinya, tetapi hatinya terasa jauh lebih sakit. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ayah akan mengambil alih perusahaan. Kamu keluar dari sini, bentak Tuan Bagas. Pergi. Pergi dan jangan pernah kembali sampai kamu bisa membuktikan bahwa kamu adalah penerus yang pantas. Hussein keluar dari kantornya dengan wajah yang lebam dan hati yang hancur. Ia berjalan menyusuri jalanan kota yang ramai. Semua mata seolah menatapnya, mencemoohnya. Ia mendengar bisik-bisik, itu Hussein Wijaya, pengusaha yang hancur karena wanita. Ia merasa hidupnya hancur. Ia kehilangan segalanya, kekayaan, kekuasaan, dan keluarganya. Ia sendirian. Di tengah keputusasaan itu, Hussein melihat sebuah poster pameran seni di sebuah tiang listrik. Poster itu bergambar lukisan langit senja, dan di bawahnya ada tulisan, Pameran Tunggal Kela dan Arya. Jantung Hussein berdegup kencang. Kela? Ia menemukan nama itu lagi. Dengan hati yang dipenuhi rasa penasaran, ia mendatangi galeri seni itu. Di dalam, ia melihat Kela yang sedang dikerumuni oleh banyak orang. Kela terlihat sangat bahagia, senyumnya begitu tulus. Ia tidak mengenakan gaun mewah, tidak memakai perhiasan mahal, tetapi ia memancarkan aura yang tak pernah Hussein lihat sebelumnya. Ia terlihat begitu cantik dan anggun. Hussein bersembunyi di balik kerumunan, mengamati Kela dari jauh. Ia melihat seorang pria tampan dengan rambut sebahu, berdiri di samping Kela. Pria itu menatap Kela dengan tatapan penuh cinta dan kekaguman. Hussein tahu, itu pasti Arya. Ia melihat mereka berbicara, tertawa, dan saling menatap dengan penuh kebahagiaan. Hati Hussein terasa seperti teriris sembilu. Ia merasa cemburu. Ia merasa menyesal. Ia telah membuang berlian demi sebutir debu. Ketika Hussein hendak pergi, ia mendengar sepasang wanita berbicara. Tahu tidak, ternyata Kela itu tidak mandul, bisik salah seorang wanita. Iya, aku juga dengar. Justru mantan suaminya yang punya masalah, jawab wanita lainnya. Hussein terkejut. Ia menguping percakapan mereka. Dia dengar-dengar sudah punya kekasih baru, dan dia sudah hamil, kata wanita itu penuh semangat. Dunia Hussein runtuh. Ia tidak bisa percaya dengan apa yang ia dengar. Kela, hamil? Hamil dengan pria lain? Sementara ia, yang berambisi untuk punya anak, tidak bisa memiliki satu pun. Ia merasa menjadi pecundang. Ia merasa menjadi pria yang paling bodoh di dunia. Ia berjalan keluar dari galeri dengan langkah gontai. Ia tidak peduli dengan tatapan orang-orang. Ia tidak peduli dengan apa yang terjadi pada perusahaannya. Ia hanya peduli dengan satu hal. Ia kehilangan Kela. Ia kehilangan wanita yang paling tulus mencintainya,
dan ia baru menyadarinya ketika wanita itu sudah bahagia di pelukan pria lain. Hussein duduk di pinggir jalan, di bawah terangnya lampu kota. Ia menatap langit malam yang pekat. Di balik kegelapan itu, ia melihat bayangan Kela yang tersenyum bahagia, memegang perutnya yang membesar. Ia merasa sakit. Sakit yang jauh lebih menyakitkan daripada tamparan ayahnya. Sakit yang jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan hartanya. Sakit karena ia kehilangan segalanya. Ia tidak tahu bahwa ia akan bertemu Kela lagi di masa depan. Dan ketika pertemuan itu terjadi, ia akan melihat Kela sebagai seorang wanita yang telah bangkit dari keterpurukan, menjadi wanita yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kabar kehamilan Kela bagai mata air di tengah gurun, menyejukkan hati yang lama merana. Pagi-pagi sekali, setelah memberitahu Arya kabar bahagia itu, mereka langsung mendatangi klinik kandungan. Kela ingin memastikan bahwa semua yang ia rasakan adalah nyata. Di dalam ruangan dokter, detak jantung kecil itu terdengar jelas melalui alat USG. Suaranya memenuhi ruangan, seolah musik terindah yang pernah Kela dan Arya dengar. Mereka saling berpegangan tangan, air mata bahagia mengalir di pipi masing-masing. "Selamat, Nyonya dan Tuan. Usia kandungannya sudah 8 minggu, ucap dokter, tersenyum. Jaga kesehatan dengan baik. Jangan terlalu lelah." "Terima kasih, Dok," kata Kela, memandang layar monitor yang menunjukkan titik kecil di dalam rahimnya. Itu adalah bintang mereka, calon buah hati yang akan melengkapi kebahagiaan mereka. "Kamu dengar itu, Ki?" Detak jantungnya sangat kuat, bisik Arya. Suaranya bergetar menahan haru. Kela mengangguk, tidak bisa berkata-kata. Ia merasa seperti menemukan harta karun yang paling berharga di dunia ini. Ia tidak pernah berpikir kebahagiaan sejati akan terasa sesederhana ini. Kehadiran Arya dan calon bayi mereka adalah bukti nyata bahwa takdir memiliki rencana yang jauh lebih indah daripada yang bisa ia bayangkan. Sementara Kela dan Arya sedang merencanakan masa depan mereka, Hussein sedang bergelut dengan badai yang diciptakannya sendiri. Sejak ia melihat Kela di pameran dan mendengar rumor kehamilannya, hatinya terasa seperti dihantam palu godam. Rasa penyesalan kini berubah menjadi siksaan. Ia tidak lagi peduli dengan perusahaan atau harta, yang ia pedulikan hanyalah satu hal, bagaimana cara mendapatkan Kela kembali. Ia mencoba menghubungi Kela, namun nomornya tidak lagi aktif. Ia mencoba mendatangi apartemen Laura, tetapi Kela sudah tidak tinggal di sana. Hussein mencoba bertanya pada teman-teman Kela, tetapi tidak ada yang mau memberitahunya. Mereka semua seolah melindunginya dari Hussein. Pria itu merasa diasingkan. Ia merasa sendirian, seolah ia adalah roh gentayangan yang tidak bisa beristirahat. Suatu malam, Hussein pergi ke bar. Ia minum alkohol, mencoba melupakan rasa sakit hatinya. Tiba-tiba, seorang pria parubaya yang dikenalnya mendekat. Itu adalah Tuan Hartawan, kolega ayahnya. "Hussein, sapa Tuan Hartawan. Aku dengar perusahaanmu sedang tidak baik-baik saja." Hussein hanya mengangguk. "Begitulah, Om. Aku tidak akan menghakimimu. Setiap orang pasti pernah membuat kesalahan," kata Tuan Hartawan. "Tapi aku ingin bertanya satu hal. Kenapa kamu menceraikan istrimu yang dulu?" "Aku tahu Kela. Dia wanita yang baik dan berhati emas." Hussein terdiam. Aku bodoh, Om. Aku menceraikannya karena dia tidak bisa memberiku keturunan." Tuan Hartawan menghela napas. "Kamu tahu, istrimu itu sangat subur. Justru sebaliknya, kamu yang tidak bisa memiliki anak. Aku punya kenalan seorang dokter yang mengatakan itu padaku. Dia bilang, kamu memiliki kelainan genetik yang langka, sehingga kamu tidak bisa memiliki anak." Hussein terkejut. "Tidak mungkin, Om. Saya sudah periksa." "Kamu hanya periksa di klinik biasa, kan? Yang hanya mengecek kuantitas sperma, bukan kualitasnya," potong Tuan Hartawan. "Hussein, ayahmu sudah tahu tentang ini. Makanya ia sangat marah saat kamu membawa wanita lain yang mengaku hamil." Dunia Hussein runtuh untuk kedua kalinya. Jadi,
Kela tidak mandul. Justru ia yang bermasalah. Semua penderitaan Kela, semua air matanya, semua itu disebabkan oleh dirinya. Hussein merasa dirinya adalah monster. Ia telah mengorbankan cinta sejati, hanya demi ambisi yang buta. Jadi, Kela, dia tidak mandul? Tanya Hussein, suaranya bergetar. Tidak. Dia justru wanita yang sangat subur. Kau tahu kan, putraku yang baru menikah tahun lalu, istrinya juga mengalami kesulitan hamil. Tapi setelah mereka ke dokter yang sama dengan Kela, mereka menemukan masalahnya. Dan kini mereka sudah punya anak kembar. Semua ini karena Hussein. Kamu tidak pernah mau mendengarkan Kela, jawab Tuan Hartawan, menatap Hussein dengan tatapan kasihan. Kamu telah membuang berlian demi sebutir debu. Setelah itu, Tuan Hartawan pergi. Hussein terdiam di tempatnya, menenggelamkan diri dalam penyesalan yang mendalam. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak tahu bagaimana cara meminta maaf pada Kela. Ia telah membuat kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Ia telah menghancurkan hidup seorang wanita yang tidak bersalah, hanya karena kebodohannya sendiri. Hussein pulang ke rumahnya. Ia melihat ayahnya, Tuan Bagas, sedang duduk di sofa, memegang dokumen-dokumen perusahaan yang sudah berantakan. Ayah, aku mau minta maaf, kata Hussein, suaranya serak. Tuan Bagas menatapnya dengan dingin. Sudah terlambat. Perusahaan kita sudah bangkrut. Ayah sudah menjual aset-aset kita untuk menutupi utang. Hussein terkejut. Tidak mungkin. Yah, kita masih bisa. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Ayah sudah kehilangan segalanya. Kehormatan keluarga, perusahaan, semuanya hilang, kata Tuan Bagas, matanya berkaca-kaca. Dan itu semua karena kamu, Hussein. Gara-gara kamu menceraikan Kela dan mengejar wanita penipu itu. Hussein tidak bisa berkata apa-apa. Ia merasa menjadi pria yang paling menyedihkan di dunia ini. Ia telah kehilangan segalanya. Kekayaan, kekuasaan, keluarga, dan wanita yang mencintainya. Ia sendirian, di tengah puing-puing kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Malam itu, Hussein hanya bisa duduk di kamarnya, merenungkan semua kesalahannya. Ia tahu, ia harus mencari Kela. Ia harus meminta maaf, meskipun ia tahu, ia tidak akan pernah bisa mendapatkan Kela kembali. Ia hanya ingin Kela tahu, bahwa ia menyesal. Penyesalan yang baru datang saat ia kehilangan segalanya. Sementara Hussein berada dalam kegelapan, Kela sedang menikmati masa-masa kehamilannya. Ia tidak lagi tertekan, tidak lagi merasa sedih. Ia dan Arya diselimuti oleh kebahagiaan. Kela melukis lebih sering. Ia melukis tentang keajaiban, tentang cinta, dan tentang masa depan yang cerah. Lukisannya semakin indah, semakin hidup, dan semakin diminati oleh para kolektor. Kamu tahu, Ki, kata Arya suatu pagi, sambil mengelus perut Kela yang sudah mulai membesar. Anak kita ini akan menjadi anak yang paling bahagia di dunia. Dia akan lahir dari cinta yang tulus, bukan dari ambisi yang buta. Kela tersenyum. Iya, Arya. Aku tahu. Aku tidak pernah sebahagia ini. Kehadiran calon anak mereka tidak hanya membuat Kela dan Arya bahagia, tetapi juga membuat Laura dan orang tua Kela bahagia. Mereka semua menantikan kelahiran sang buah hati, yang akan menjadi simbol kebangkitan Kela. Kela tidak tahu apa yang sedang terjadi pada Hussein. Ia tidak peduli. Ia hanya ingin fokus pada kebahagiaannya. Ia tidak tahu bahwa ia akan bertemu Hussein lagi, di sebuah pertemuan yang tak terduga. Dan ketika saat itu tiba, ia akan menjadi wanita yang jauh lebih kuat, dan Hussein akan menjadi pria yang jauh lebih rendah hati. Hussein duduk di sofa ruang tamu yang dulu menjadi tempat ia menghabiskan malam-malam panjang bersama Kela. Rumah megah itu kini terasa begitu dingin, sepi, dan hampa. Tidak ada lagi tawa atau senyum yang menghangatkan. Ia sendirian, dibiarkan sendiri dalam kegelapan yang ia ciptakan. Hussein tidak bisa berhenti memikirkan kata-kata Tuan Hartawan. Justru kamu yang tidak bisa memiliki anak.
Kalimat itu seperti pisau yang terus mengiris hatinya, menusuk kesombongan dan harga dirinya yang dulu membumbung tinggi. Ia mengambil album foto pernikahannya dengan Kela. Dibukanya halaman demi halaman. Di setiap foto, Kela tersenyum begitu tulus. Mata Kela memancarkan cinta yang tak bersyarat, cinta yang Hussein sia-siakan. Ia meraba wajah Kela di dalam foto itu, setetes air mata jatuh. Bagaimana mungkin ia begitu buta? Bagaimana mungkin ia tega menyakiti wanita yang begitu mencintainya, hanya karena obsesinya yang bodoh? Hussein tidak tahu bahwa di saat yang sama, Kela sedang terlelap, dengan perut yang mulai membesar. Ia sedang bermimpi tentang kebahagiaan sederhana, tentang rumah kecil yang hangat, tentang aroma cat dan tawa seorang anak. Dunia mereka kini berjalan di dua kutub yang berbeda. Hussein di kutub kehancuran, dan Kela di kutub kebahagiaan. Beberapa bulan kemudian, kehidupan Hussein semakin terpuruk. Bisnisnya benar-benar bangkrut. Ayahnya, Tuan Bagas, menjual semua aset mereka untuk menutupi hutang. Hussein diusir dari rumahnya sendiri, seperti ia mengusir Kela dulu. Kini, ia hanya punya beberapa lembar pakaian, mobil, dan uang sisa yang tidak seberapa. Ini semua karena kamu, Hussein. Ayah tidak punya apa-apa lagi. Pergi dari sini. Jangan pernah kembali, bentak Tuan Bagas, matanya penuh dengan kebencian. Hussein hanya bisa terdiam. Ia tahu, ia pantas mendapatkan ini. Ia berjalan keluar dari rumah yang dulunya istananya, dengan langkah gontai. Ia merasa seperti pengemis. Pria yang dulu dipuja kini menjadi pria yang dicemooh. Ia tidak punya siapa-siapa lagi. Ia sendirian. Ia memutuskan untuk pergi dari kota. Ia butuh waktu untuk menenangkan diri, untuk memikirkan semua kesalahannya. Ia berkendara tanpa tujuan, membiarkan mobilnya membawanya kemanapun ia mau. Ia hanya ingin pergi jauh, sejauh mungkin dari semua kenangan buruk itu. Sementara itu, di sebuah rumah kecil yang nyaman, Kela sedang sibuk menyiapkan makan malam. Perutnya sudah sangat besar. Usia kandungannya sudah masuk bulan ke-8. Kela terlihat sangat bahagia. Kehamilan tidak membuatnya lelah, justru membuatnya semakin bersemangat. Ia melukis dengan penuh cinta. Ia memasak dengan penuh kasih sayang. "Arya, makanannya sudah siap," panggil Kela dari dapur. Arya datang, memeluk Kela dari belakang. "Kamu tidak perlu masak, Ki. Kamu harus istirahat." "Aku tidak apa-apa, Arya. Aku merasa senang," jawab Kela sambil tersenyum. Mereka berdua makan malam dengan penuh canda tawa. Di dalam rumah yang sederhana itu, cinta dan kebahagiaan mengalir seperti sungai. Mereka sering membicarakan nama untuk calon bayi mereka. Arya ingin menamainya Bintang, karena ia adalah bintang yang menerangi hidup mereka. "Kamu yakin Bintang?" tanya Kela, tersenyum. "Bukannya terlalu puitis?" "Tidak. Dia adalah bintang kita, Ki. Dia adalah keajaiban yang diberikan Tuhan untuk kita," jawab Arya, matanya dipenuhi cinta. "Dia akan menjadi bukti bahwa cinta yang tulus akan selalu berbuah manis." Kela mengangguk. Ia setuju. Nama Bintang terasa begitu pas. Suatu hari, Kela sedang melukis di galeri. Tiba-tiba, ia merasakan sakit di perutnya. Rasa sakit itu semakin lama semakin kuat. Kela panik. "Arya! Arya!" panggilnya. Arya datang dan melihat Kela yang kesakitan. "Ki, ada apa?" Aku rasa, aku akan melahirkan," bisik Kela, napasnya memburu. Arya panik, tetapi ia berusaha tetap tenang. Ia meraih tas yang sudah disiapkan, lalu menuntun Kela ke mobil. "Kita ke rumah sakit sekarang, Ki. Tenang, sayang. Semuanya akan baik-baik saja." Di dalam mobil, Kela mencengkeram tangan Arya erat-erat. Rasa sakit itu datang dan pergi, seperti ombak di lautan. Ia mencoba menenangkan dirinya sendiri, mengingat kata-kata Laura. Saat melahirkan, tarik napas dalam-dalam, Ki. Rasakan setiap tarikan dan hembusan napas. Rasakan bagaimana tubuhmu berjuang.
Setibanya di rumah sakit, Laura sudah menunggu. Ia langsung membawa Kela ke ruang bersalin. Arya hanya bisa menunggu di luar, mondar-mandir dengan cemas. Beberapa jam kemudian, suara tangisan bayi memecah keheningan. Arya langsung berdiri, matanya berkaca-kaca. Seorang suster keluar, tersenyum padanya. "Selamat, Tuan. Putranya lahir dengan selamat. Ia sangat sehat," ujar suster itu. Arya langsung masuk ke ruang bersalin. Ia melihat Kela yang terbaring lemah, tetapi matanya bersinar. Di pelukan Kela, ada seorang bayi mungil yang menangis dengan nyaring. Arya mendekat, memandangi wajah mungil itu, lalu mencium kening Kela. "Terima kasih, Ki. Terima kasih," bisiknya. Dia bintang kita, Arya," bisik Kela dengan suara serak. Arya mengangguk, air matanya kembali tumpah. Bintang kecil itu kini ada di antara mereka, menjadi simbol cinta dan kebahagiaan. Bintang yang Hussein tolak, kini menjadi bintang di hati mereka. Mereka menghabiskan beberapa hari di rumah sakit. Setelah Kela pulih, mereka membawa Bintang pulang ke rumah. Rumah yang sederhana itu kini terasa sangat ramai. Tangisan, tawa, dan senyum Bintang menjadi musik yang paling indah. Sementara itu, Hussein tiba di sebuah kota kecil, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Ia menyewa sebuah apartemen kecil dan mulai mencari pekerjaan. Ia tidak bisa lagi mengandalkan nama besar keluarganya. Ia harus memulai hidup dari nol. Ia mencoba melamar pekerjaan di beberapa perusahaan, tetapi ia tidak punya pengalaman. Semua yang ia lakukan dulu hanyalah mengurus perusahaan keluarganya. Suatu hari, ia melihat lowongan pekerjaan sebagai pelayan kafe. Ia tidak punya pilihan lain. Ia butuh uang untuk bertahan hidup. Dengan hati yang berat, ia melamar pekerjaan itu. Manajernya, seorang wanita parubaya, menatapnya dengan heran. "Kamu serius mau bekerja di sini?" tanyanya. "Kamu terlihat seperti orang kaya." Hussein hanya mengangguk. "Saya butuh pekerjaan. Saya akan bekerja keras." Manajer itu menghela napas. "Baiklah, kamu bisa mulai besok." Hussein bekerja sebagai pelayan kafe. Ia membersihkan meja, menyajikan kopi, dan melayani pelanggan. Pekerjaan yang jauh di bawah standar hidupnya dulu. Tetapi Hussein tidak mengeluh. Ia mencoba belajar. Ia mencoba berinteraksi dengan orang lain. Ia mencoba menjadi pria yang lebih baik. Di tengah kesibukannya, ia tidak bisa berhenti memikirkan Kela. Ia tidak tahu bahwa di kota yang sama, Kela, Arya, dan Bintang sedang berbahagia. Ia tidak tahu bahwa takdir akan mempertemukan mereka kembali di tempat dan waktu yang tidak terduga. Dan ketika saat itu tiba, ia akan melihat Kela sebagai seorang ibu yang bahagia, dan ia akan melihat dirinya sendiri sebagai pria yang tidak memiliki apa-apa. Penyesalan itu akan menjadi api yang membakar jiwanya, tetapi ia tahu, ia pantas mendapatkannya. Sinar matahari pagi menembus jendela kaca kafe tempat Hussein bekerja. Udara di kota kecil itu jauh lebih bersih, tetapi hati Hussein masih terasa kotor. Pekerjaan sebagai pelayan kafe benar-benar mengikis sisa-sisa harga dirinya. Ia harus membersihkan meja, menyajikan kopi, dan melayani setiap pelanggan dengan senyum yang dipaksakan. Ini adalah dunia yang sangat berbeda dari dunia yang ia kenal. Dulu, ia adalah Hussein Wijaya, penguasa yang hanya perlu menjentikan jari untuk mendapatkan apapun yang ia inginkan. Sekarang, ia hanya seorang pelayan yang harus menundukkan kepala di hadapan orang lain. "Mas, kopi saya sudah dingin, tolong diganti," ujar seorang pelanggan wanita dengan nada angkuh. Hussein menunduk. "Maaf, Bu. Saya akan buatkan yang baru." Ia mengambil cangkir itu dan berjalan ke dapur. Perasaan malu dan marah membakar hatinya. Ia ingin membentak, ingin berteriak bahwa ia bukan orang rendahan. Tetapi ia tidak bisa. Ia membutuhkan pekerjaan ini untuk bertahan hidup. Ia harus menelan pil pahit itu, menelan semua kesombongan yang dulu ia banggakan. "Kamu baik-baik saja?" tanya manajernya. "Bu Siti,
seorang wanita parubaya yang berhati lembut. "Saya baik-baik saja, Bu," jawab Hussein, suaranya serak. Bu Siti tersenyum. "Kamu harus terbiasa dengan ini. Dunia kerja itu keras. Tapi kamu pria yang baik, Hussein. Saya yakin kamu akan berhasil." Kata-kata Bu Siti bagaikan oase di tengah gurun pasir. Hussein merasa sedikit lebih baik. Ia kembali ke depan, memberikan kopi baru kepada pelanggan. Ia berusaha tersenyum, kali ini dengan tulus. Ia tahu, ia harus berubah. Ia harus menjadi pria yang lebih baik, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk menebus semua kesalahannya. Sementara Hussein berjuang di dunia barunya, Kela sedang menikmati peran barunya sebagai seorang ibu. Bintang, putranya, kini berusia 4 bulan. Kela dan Arya benar-benar diselimuti kebahagiaan. Bintang adalah bayi yang sangat lucu dan menggemaskan. Ia memiliki mata bulat seperti Kela, dan senyum yang manis seperti Arya. Rumah kecil mereka kini dipenuhi dengan tangisan, tawa, dan aroma bayi. "Arya, lihat." Dia tersenyum, seru Kela, saat Bintang tersenyum saat ia mengajaknya bermain. Arya tersenyum. "Dia sangat mirip denganmu, Ki. Tapi senyumnya mirip denganku." "Tidak, dia mirip denganku. Matanya, hidungnya, semua sama denganku." Kela menggoda Arya, lalu mereka tertawa bersama. Kebahagiaan mereka tidak hanya datang dari Bintang. Lukisan-lukisan mereka semakin diminati. Karya-karya Kela, yang mayoritas bertema keluarga dan cinta, terjual dengan harga fantastis. Ia dan Arya memutuskan untuk membeli rumah yang lebih besar, dengan halaman yang luas, di mana Bintang bisa bermain saat ia besar nanti. Suatu sore, Kela, Arya, dan Bintang sedang berjalan-jalan di sebuah taman. Halaman rumah mereka belum selesai dibangun. Jadi, mereka sering menghabiskan waktu di taman kota. Mereka duduk di sebuah bangku, menikmati pemandangan. Bintang tidur nyenyak di pelukan Kela. "Aku tidak pernah sebahagia ini, Arya," bisik Kela. "Aku juga, Ki. Kamu, Bintang, dan seni, itu sudah lebih dari cukup bagiku," jawab Arya, lalu mencium kening Kela. Mereka tidak tahu bahwa di kejauhan, seorang pria sedang menatap mereka dengan tatapan yang kosong. Pria itu adalah Hussein. Ia baru saja selesai bekerja dan memutuskan untuk berjalan-jalan di taman sebelum pulang. Hussein melihat Kela, wanita yang ia usir, kini duduk dengan pria lain, dengan seorang bayi di pelukannya. Hatinya terasa seperti diremas. Ia merasakan sakit yang begitu menusuk. Hussein melihat senyum Kela, senyum yang begitu tulus, yang tidak pernah ia lihat saat Kela bersamanya. Ia melihat tatapan Arya kepada Kela, tatapan yang penuh cinta dan kekaguman, tatapan yang tidak pernah ia berikan kepada Kela. Ia melihat Bintang, bayi kecil yang tertidur pulas di pelukan Kela, bayi yang seharusnya menjadi anaknya. Air mata jatuh dari mata Hussein. Ia bersembunyi di balik pohon, tidak ingin Kela melihatnya. Ia tidak tahu harus merasa apa. Ia menyesal, ia iri, ia marah pada dirinya sendiri. Ia telah membuang berlian demi sebutir debu. Ia telah mengusir wanita yang sangat mencintainya, hanya karena kebodohannya. Hussein melihat bagaimana Kela dan Arya merawat Bintang dengan penuh kasih sayang. Ia melihat bagaimana Arya mengusap rambut Kela, bagaimana mereka saling berbisik, bagaimana mereka saling tertawa. Ia tahu, mereka adalah keluarga. Keluarga yang harmonis, keluarga yang ia hancurkan. "Kenapa?" bisik Hussein. "Kenapa aku begitu bodoh? Kenapa aku tidak pernah percaya padanya?" Hussein terus memandangi mereka, hingga Kela dan Arya pergi. Ia melihat mereka berjalan bergandengan tangan, dengan senyum di wajah mereka. Hussein merasa seperti dihantam ombak besar, ombak penyesalan yang membawanya ke dasar lautan. Ia tidak punya apa-apa lagi. Ia sendirian. Ia tahu, ia harus meminta maaf pada Kela. Ia tidak peduli jika Kela tidak mau memaafkannya. Ia tidak peduli jika Kela tidak mau melihatnya lagi. Ia hanya ingin Kela tahu bahwa ia menyesal.
Penyesalan itu akan menjadi api yang membakar jiwanya. Tetapi ia tahu, ia pantas mendapatkannya. Ia pantas dihukum atas semua kesalahannya. Ia tidak tahu bahwa takdir akan mempertemukan mereka lagi. Dan ketika saat itu tiba, ia akan melihat Kela sebagai seorang ibu yang bahagia. Dan ia akan melihat dirinya sendiri sebagai pria yang tidak memiliki apa-apa. Penyesalan itu akan menjadi api yang membakar jiwanya. Tetapi ia tahu, ia pantas mendapatkannya. Di sisi lain, Kela merasakan hatinya berdebar-debar tanpa sebab. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia tidak tahu apa. Ia mengelus kepala Bintang yang sedang tertidur di pelukannya. Kela yakin, ia sudah berada di tempat yang seharusnya. Ia sudah memiliki keluarga yang sempurna. Ia tidak butuh kemewahan. Ia tidak butuh kekuasaan. Ia hanya butuh cinta yang tulus. Dan ia sudah memilikinya. Kela tidak tahu bahwa Hussein melihatnya. Ia tidak tahu bahwa Hussein menyesal. Ia hanya tahu bahwa hidupnya kini penuh dengan kebahagiaan. Dan ia tidak akan pernah membiarkan kebahagiaan itu pergi. Ia sudah terlalu lelah dengan air mata dan kesedihan. Kini, ia hanya ingin hidup damai bersama keluarga kecilnya. Udara pagi yang sejuk menyapa Hussein saat ia berjalan menuju kafe tempatnya bekerja. Pikirannya masih dipenuhi bayangan Kela yang tersenyum bahagia, memeluk bayinya. Hati Hussein terasa kosong, seolah ada bagian dirinya yang hilang, sebuah lubang yang tidak akan pernah bisa terisi. Ia menundukkan kepala, menghindari tatapan orang lain. Dunia yang dulu berada di bawah telapak kakinya, kini terasa seperti tumpukan pasir yang rapuh. "Hussein, ada kiriman baru. Tolong bantu bereskan," seru Bu Siti dari dalam kafe. Hussein mengangguk, lalu berjalan masuk. Ia mencoba fokus pada pekerjaannya, mencoba menyingkirkan semua pikiran tentang Kela dan bayinya. Namun, setiap kali ia menyajikan kopi, setiap kali ia membersihkan meja, wajah Kela dan senyumnya yang tulus terus menghantuinya. Ia merasa dirinya adalah pria yang paling bodoh di dunia. Ia telah membuang berlian demi sebutir debu. Ia telah mengusir wanita yang tulus mencintainya, hanya karena kebodohannya. Sementara Hussein berjuang dengan penyesalannya, Kela, Arya, dan Bintang sedang menikmati kebahagiaan. Bintang kini berusia 6 bulan. Ia sudah bisa duduk, dan seringkali tertawa saat Arya atau Kela menggodanya. Rumah mereka kini dipenuhi dengan mainan bayi, aroma susu, dan tawa. "Arya, Bintang sudah bisa duduk," seru Kela, dengan mata berbinar. Arya tersenyum, lalu mengangkat Bintang ke pelukannya. "Putraku yang hebat," bisiknya. "Dia sangat cepat belajar." Kela merasakan hatinya menghangat. Ia tidak pernah membayangkan akan sebahagia ini. Kehadiran Bintang telah mengubah hidupnya. Ia tidak lagi melihat masa lalu sebagai luka, melainkan sebagai pelajaran. Ia tahu, semua penderitaan yang ia alami adalah bagian dari rencana Tuhan untuk membawanya pada kebahagiaan yang sesungguhnya. "Arya, aku ingin kita menikah," ujar Kela, memandang Arya dengan tatapan penuh cinta. "Aku ingin kita menjadi keluarga yang utuh." Arya terdiam sejenak. Ia tidak pernah berpikir Kela akan melamarnya. Matanya berkaca-kaca. "Kela, aku juga menginginkan itu. Aku sudah siapkan ini." Arya mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Di dalamnya, ada sebuah cincin yang terbuat dari perak, dengan sebuah ukiran lukisan kecil di atasnya. Cincin itu terlihat sederhana, tetapi sangat indah. "Aku membuat ini dari sisa-sisa perak yang aku gunakan untuk membuat lukisan. Aku tahu, ini tidak semewah cincin yang dulu kamu punya," bisik Arya, suaranya bergetar. "Tapi aku janji, aku akan memberikanmu cinta yang tulus dan kebahagiaan yang sejati." Air mata Kela tumpah. Ia mengambil cincin itu, lalu memakaikannya di jarinya. "Arya, kebahagiaan yang tulus sudah lebih dari cukup," jawab Kela sambil tersenyum. "Cincin ini jauh lebih berharga daripada semua perhiasan yang pernah aku punya." Mereka saling berpelukan. Mereka tidak membutuhkan pesta mewah. Mereka tidak membutuhkan gaun mahal.
Mereka hanya membutuhkan satu sama lain. Mereka akan menikah, dan Bintang akan menjadi saksi cinta mereka. 1 minggu kemudian, Hussein sedang bekerja di kafe. Seorang wanita parubaya masuk, membawa sebuah majalah. Hussein menyajikan kopi, lalu wanita itu menatap Hussein dengan heran. "Kamu Hussein Wijaya, kan?" tanyanya. Hussein terkejut. "Maaf, Bu. Saya tidak kenal." "Jangan berbohong. Saya kenal kamu. Kamu mantan suami Kela, kan?" Hussein terdiam. Ia tidak bisa berbohong lagi. "Iya, Bu. Itu saya." Wanita itu tersenyum sinis. "Kamu tahu? Kela sudah menikah lagi. Lihat ini." Wanita itu membuka majalah yang ia bawa. Di dalamnya, ada sebuah foto Kela dan Arya yang sedang berpelukan, dengan Bintang di tengah-tengah mereka. Di bawah foto itu, ada tulisan, "Kela, wanita yang bangkit dari keterpurukan, kini temukan kebahagiaan sejati bersama pasangannya, Arya." Hussein memandangi foto itu. Ia melihat Kela yang tersenyum bahagia, matanya memancarkan cinta. Ia melihat Arya yang memeluk Kela dengan penuh kasih sayang. Ia melihat Bintang, bayi kecil yang menjadi simbol cinta mereka. Hati Hussein terasa seperti teriris sembilu. Ia merasa hancur. Ia merasa malu. Ia merasa menjadi pecundang. "Kau tahu? Kela tidak mandul," bisik wanita itu. "Justru kamu yang punya masalah. Kamu telah mengusir berlian demi sebutir debu. Karma itu ada, Hussein. Dan kini, kamu merasakan balasan dari perbuatanmu." Setelah mengatakan itu, wanita itu pergi. Hussein terdiam di tempatnya, memegang majalah itu. Ia tidak peduli dengan orang-orang yang melihatnya. Ia hanya memandangi foto Kela. Ia melihat bagaimana Kela yang dulu rapuh kini menjadi wanita yang kuat. Ia melihat bagaimana Kela yang dulu kesepian kini dikelilingi oleh cinta. Ia merasa dirinya adalah monster. Ia telah menyakiti wanita yang begitu baik, dan ia tidak bisa memperbaikinya. Ia kembali ke apartemennya. Ia tidak bisa tidur. Ia tidak bisa makan. Ia hanya bisa duduk di tempat tidur, merenungkan semua kesalahannya. Ia tahu, ia harus mencari Kela. Ia harus meminta maaf. Ia tidak peduli jika Kela tidak mau memaafkannya. Ia hanya ingin Kela tahu bahwa ia menyesal. Penyesalan yang baru datang saat ia kehilangan segalanya. "Kela, aku menyesal," bisiknya. Air mata mengalir di pipinya. "Aku bodoh. Aku ingin kau tahu. Aku minta maaf." Hussein tidak tahu bahwa takdir akan mempertemukan mereka lagi. Dan ketika saat itu tiba, ia akan melihat Kela sebagai seorang ibu yang bahagia, dan ia akan melihat dirinya sendiri sebagai pria yang tidak memiliki apa-apa. Penyesalan itu akan menjadi api yang membakar jiwanya, tetapi ia tahu, ia pantas mendapatkannya. Ia pantas dihukum atas semua kesalahannya. Sementara itu, Kela, Arya, dan Bintang sedang merencanakan pernikahan mereka. Mereka tidak ingin pesta mewah. Mereka hanya ingin sebuah upacara sederhana di galeri seni mereka, dengan dihadiri oleh keluarga dan teman-teman terdekat. Sebuah pesta yang dipenuhi cinta dan kebahagiaan. "Aku tidak sabar untuk menjadi istrimu, Arya," bisik Kela, memeluk Arya. "Aku juga, Ki," jawab Arya. "Kita akan menjadi keluarga yang sempurna." Kela tersenyum. Ia tahu, ia sudah menemukan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kebahagiaan yang tidak bisa dihancurkan oleh ambisi. Kebahagiaan yang berasal dari cinta yang tulus dan keluarga yang harmonis. Ia tidak peduli dengan apa yang terjadi pada Hussein. Ia hanya ingin fokus pada masa depannya. Dan ia tahu, masa depannya akan sangat cerah. Perayaan pernikahan Kela dan Arya berlangsung sederhana namun penuh kehangatan. Tidak ada karangan bunga raksasa, tidak ada kemeja yang berjejer, dan tidak ada panggung megah. Yang ada hanya cinta yang tulus dan senyum yang tulus. Mereka mengikat janji di galeri seni mereka sendiri, dikelilingi oleh lukisan-lukisan mereka yang dipajang.
Lukisan itu adalah saksi bisu perjalanan cinta mereka, dari pertemuan yang tidak disengaja hingga kebahagiaan yang sempurna. Kela mengenakan gaun putih sederhana yang ia rancang sendiri. Sementara Arya mengenakan kemeja putih dan celana coklat. Bintang, yang kini berusia 9 bulan, duduk di pangkuan Laura, sesekali tertawa saat melihat orang tuanya. "Kela, aku tidak pernah berpikir akan sebahagia ini," bisik Arya, saat mereka saling berhadapan. "Aku mungkin tidak bisa memberikanmu kemewahan, tetapi aku janji, aku akan memberikanmu cinta yang tulus dan kebahagiaan yang sejati." Air mata Kela mengalir. "Arya, kebahagiaan sejati tidak berasal dari kemewahan," bisiknya. "Kebahagiaan sejati berasal dari sini." Ia menunjuk dada Arya. "Dari hati yang tulus." Mereka saling berciuman, disaksikan oleh Bintang, Laura, dan beberapa teman dekat mereka. Tepuk tangan dan sorakan riang memenuhi galeri seni. Kela merasa seperti ia sudah menemukan surga. Ia tidak butuh apapun lagi. Ia sudah memiliki segalanya. Sementara itu, Hussein sedang bekerja di kafe. Ia melihat sebuah mobil mewah berhenti di depan kafe. Hussein terdiam. Ia kenal mobil itu. Itu adalah mobil ayahnya. Hussein mencoba bersembunyi, tetapi sudah terlambat. Ayahnya, Tuan Bagas, keluar dari mobil. Ia terlihat kurus, lelah, dan tua. Ia menatap Hussein dengan tatapan kosong, matanya tidak lagi memancarkan kemarahan, hanya kesedihan yang mendalam. "Hussein," bisik Tuan Bagas. "Kenapa kamu di sini?" Hussein tidak bisa menjawab. Ia menundukkan kepala, malu. Tuan Bagas menghela napas, lalu memeluk putranya. "Ayah minta maaf, nak," bisiknya. "Ayah sudah salah. Ayah terlalu menuntut. Ayah terlalu keras padamu." Hussein terkejut. Ia tidak pernah melihat ayahnya serapuh ini. Ia membalas pelukan ayahnya, air matanya mengalir. "Ayah, aku juga minta maaf. Aku sudah menghancurkan segalanya. Aku pantas mendapatkan ini." Tuan Bagas melepaskan pelukannya, lalu menatap Hussein. "Ayah tahu kamu pantas mendapatkan ini. Tapi, ayah tidak bisa melihatmu seperti ini. Ayah sudah kehilangan segalanya. Jangan sampai ayah juga kehilanganmu." Hussein terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. "Kembalilah ke rumah," bisik Tuan Bagas. "Kita akan mulai dari nol. Ayah tidak lagi peduli dengan harta dan kekuasaan. Ayah hanya ingin kamu kembali." Hussein mengangguk. Ia memeluk ayahnya sekali lagi. Hati Hussein terasa sedikit lebih ringan. Ia tahu, ia masih punya keluarga, meskipun keluarga itu tidak lagi kaya raya. Ia tahu, ia masih punya harapan. Ia tahu, ia harus berubah. Ia harus menjadi pria yang lebih baik, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk ayahnya. Beberapa bulan kemudian, Hussein dan ayahnya memulai bisnis baru. Mereka membuka sebuah toko kecil yang menjual barang antik. Bisnis mereka tidak besar, tetapi mereka bekerja keras. Hussein, yang dulunya hanya tahu cara memerintah, kini belajar cara berdagang, cara berinteraksi dengan pelanggan, dan cara menghargai uang. Ia menjadi pria yang lebih rendah hati, lebih sabar, dan lebih bijaksana. Suatu sore, Hussein sedang bekerja di tokonya. Tiba-tiba, seorang pelanggan masuk. Hussein mendongak. Jantungnya berdegup kencang. Pelanggan itu adalah Kela. Kela mengenakan gaun sederhana, rambutnya diikat rapi. Ia terlihat cantik, meskipun ia memiliki aura yang berbeda. Ia tidak lagi memancarkan aura kesedihan dan kerapuhan, melainkan aura kekuatan dan kebahagiaan. Di sampingnya, ada seorang pria yang Hussein kenali sebagai Arya. Di dalam kereta dorong bayi, Bintang sedang tertawa riang. Hussein mematung. Ia tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menatap Kela. Ia melihat bagaimana Kela memegang tangan Arya, bagaimana mereka saling tersenyum. Ia melihat Bintang,
bayi kecil yang menjadi simbol cinta mereka. Hati Hussein terasa seperti teriris sembilu. Kela melihat Hussein, tetapi ia tidak menunjukkan reaksi apapun. Ia hanya tersenyum tipis, lalu berjalan mendekat. Ia melihat Hussein dari atas ke bawah, dari kepala sampai kaki. Hussein, yang dulu gagah, kini terlihat kurus dan lelah. "Hussein," bisik Kela, suaranya lembut. "Kau baik-baik saja?" Hussein terdiam. Ia menundukkan kepala. Ia tidak bisa menatap mata Kela. Ia merasa malu. Ia merasa tidak pantas. Aku baik-baik saja, Kela," jawab Hussein, suaranya serak. "Syukurlah," kata Kela. Aku dengar bisnismu bangkrut. Aku ikut prihatin." Hussein tidak bisa berkata apa-apa. Hussein tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk. Ia ingin meminta maaf. Ia ingin menjelaskan segalanya. Tetapi ia tidak bisa. Ia merasa suaranya tercekat. "Ini bintang," kata Kela, menunjuk bintang yang tertawa riang di kereta dorong. Dia sudah berusia 12 bulan. Hussein melihat bintang. Bayi kecil itu memiliki mata bulat seperti Kela dan senyum yang manis seperti Arya. Ia melihat bintang menatapnya, lalu tersenyum. Hussein merasa hatinya hancur. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. "Dia sangat mirip denganmu, Ki," bisik Hussein. Kela tersenyum. "Iya, dia juga mirip dengan ayahnya." Kata-kata itu bagaikan belati yang menusuk Hussein. Ia tidak bisa menahan air matanya. Air mata itu jatuh, membasahi pipinya. Ia menyesal. Ia menyesal telah mengusir Kela. Ia menyesal telah menyakiti Kela. Ia menyesal telah menuduh Kela mandul. Ia menyesal telah menghancurkan kebahagiaan mereka. Aku minta maaf, Kela," bisik Hussein, suaranya bergetar. Aku bodoh. Aku menyesal." Kela terdiam. Ia menatap Hussein dengan tatapan kasihan. "Sudahlah, Hussein. Masa lalu biarlah menjadi pelajaran. Tapi, Hussein, kebahagiaanku kini sudah lengkap. Aku sudah memiliki keluarga yang harmonis. Aku sudah memiliki anak yang lucu. Aku sudah memiliki pekerjaan yang aku cintai. Aku tidak butuh apa-apa lagi," kata Kela. "Aku tidak akan kembali padamu." Kata-kata Kela bagaikan palu godam yang menghantam Hussein. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa mendapatkan Kela kembali. Ia telah membuang kesempatan itu. Ia telah menghancurkan semuanya. Aku tahu," bisik Hussein. Aku hanya ingin kau tahu. Aku menyesal." Kela mengangguk. "Aku tahu, Hussein. Aku sudah memaafkanmu. Sekarang, fokuslah pada hidupmu. Bangun kembali apa yang sudah kamu hancurkan." Setelah itu, Kela dan Arya pergi, meninggalkan Hussein yang berdiri sendiri di depan tokonya. Hussein menatap mereka berjalan menjauh, lalu menghilang di balik kerumunan. Ia merasa seperti pecundang. Ia merasa tidak memiliki apa-apa. Ia hanya punya penyesalan yang mendalam. Namun, ia tahu, ia pantas mendapatkan ini. Ia tahu, ini adalah balasan dari Tuhan atas semua perbuatannya. Ia tahu, ia harus belajar dari kesalahannya. Ia tahu, ia harus menjadi pria yang lebih baik. Dan ia akan melakukannya, bukan untuk mendapatkan Kela kembali, tetapi untuk menebus semua kesalahannya. Ia akan menjadi pria yang lebih baik, pria yang tidak akan pernah mengulangi kesalahannya lagi. Setahun berlalu, dan hidup Kela benar-benar bagai lukisan yang selesai diwarnai. Galeri seninya bersama Arya semakin sukses. Karya-karya mereka, terutama lukisan Kela yang kini banyak mengangkat tema kebahagiaan keluarga, menjadi buruan kolektor. Kehidupan mereka sederhana, jauh dari gemerlapnya dunia yang pernah Kela tinggali bersama Hussein. Namun, di rumah kecil nan hangat itu, setiap sudutnya dipenuhi tawa bintang, aroma masakan Kela, dan senyum tulus Arya. Mereka adalah keluarga sempurna yang dibangun di atas fondasi cinta dan ketulusan. Mama,
seru Bintang, yang kini sudah berusia 2 tahun. Ia berlari menghampiri Kela dengan langkah kecilnya, lalu memeluk lutut ibunya. Kela tersenyum. Ia menggendong Bintang, lalu mencium pipinya. "Ada apa, jagoan Mama?" "Mama, Papa mana?" tanya Bintang, matanya yang bulat mencari-cari Arya. "Papa lagi di studio, sayang. Nanti kita ajak Papa makan, ya." Arya keluar dari studio, wajahnya dipenuhi ket. Ia melihat Kela dan Bintang, lalu tersenyum. "Ayah sudah selesai. Ayo kita makan." Mereka makan malam di meja makan kecil, dengan Bintang duduk di kursi khusus bayi. Mereka berbincang, bercanda, dan saling berbagi cerita tentang hari mereka. Kela merasakan kebahagiaan yang meluap-luap. Ini adalah kebahagiaan yang ia cari selama ini. Kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kebahagiaan yang tidak bisa dihancurkan oleh ambisi. Sementara itu, Hussein sedang bekerja di tokonya. Ia dan ayahnya, Tuan Bagas, perlahan-lahan membangun kembali hidup mereka. Toko barang antik mereka mulai dikenal, dan pelanggan mulai berdatangan. Hussein tidak lagi sombong. Ia belajar dari kesalahannya, belajar menghargai orang lain, dan belajar menghargai uang. Ia menjadi pria yang lebih rendah hati dan lebih sabar. Suatu hari, seorang pelanggan masuk. Hussein mendongak. Jantungnya berdegup kencang. Pelanggan itu adalah Karissa. Wajahnya tidak lagi secantik dulu. Ia terlihat kurus, pucat, dan matanya dipenuhi ketakutan. "Hussein," bisik Karissa. "Tolong aku." Hussein terdiam. Ia tidak percaya bahwa Karissa berani menemuinya. "Untuk apa kau kesini?" tanyanya dingin. Aku tidak punya apa-apa lagi. Suamiku, dia pergi. Dia mengambil semua uangku," bisik Karissa, air matanya mengalir. "Aku tidak punya tempat tinggal. Aku kelaparan." Hussein menatap Karissa. Ia melihat bagaimana wanita yang dulu sombong dan angkuh, kini terlihat menyedihkan. Hussein tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian. Hanya kehampaan. Lalu, tanya Hussein. "Tolong aku, Hussein. Aku tahu aku salah. Aku akan mengembalikan uangmu," bisik Karissa. Hussein tertawa sinis. "Uang? Kau pikir aku butuh uangmu? Aku butuh harga diriku yang kau hancurkan. Aku butuh Kela yang kau rebut dariku. Tapi kau tidak bisa mengembalikannya, kan?" Karissa terdiam. "Pergi dari sini, Karissa," kata Hussein, suaranya dingin. "Aku sudah memaafkanmu. Tapi aku tidak akan pernah melupakan apa yang kau lakukan. Sekarang, pergi." Karissa tidak punya pilihan lain. Ia berjalan keluar dari toko, dengan langkah gontai. Hussein melihatnya, lalu menghela napas. Ia tidak lagi membenci Karissa. Ia hanya membenci dirinya sendiri. Ia membenci dirinya yang begitu bodoh, yang begitu mudah ditipu. Beberapa hari kemudian, Kela dan Arya membawa Bintang ke sebuah taman kota. Taman itu sangat ramai. Banyak orang yang sedang berjalan-jalan, bermain, dan menikmati sore. Bintang berlari ke sana kemari. Tawa riangnya terdengar di mana-mana. "Arya," Bintang lari kencang sekali. "Nanti jatuh," seru Kela, cemas. Arya tersenyum. "Biarkan saja, Ki. Biarkan dia bermain. Dia harus bisa menjadi anak yang mandiri." Kela hanya mengangguk. Ia membiarkan Bintang berlari, tetapi matanya tidak pernah lepas dari putranya. Tiba-tiba, Bintang tersandung dan terjatuh. Ia mulai menangis. Kela dan Arya langsung berlari menghampirinya. "Ya Tuhan, Bintang," seru Kela, panik. "Kamu tidak apa-apa." Bintang hanya menangis, lututnya sedikit terluka. Kela menggendongnya, lalu mengusap luka itu dengan lembut. Tiba-tiba, seorang pria datang. Pria itu menundukkan badannya, lalu memberikan sapu tangan kepada Kela. "Ini, Nyonya, tolong bersihkan lukanya." Kela mendongak.
Jantungnya berdegup kencang. Pria itu adalah Hussein. Hussein terlihat berbeda. Ia tidak lagi mengenakan jas mahal, tetapi kemeja sederhana. Wajahnya tidak lagi arogan, tetapi memancarkan kerendahan hati. Matanya yang dulu tajam, kini terlihat lelah, tetapi juga penuh penyesalan. Kela mengambil sapu tangan itu, lalu berterima kasih. Terima kasih, Tuan. Hussein tersenyum tipis. Sama-sama. Ia menatap bintang yang kini sudah diam. Dia lucu sekali. Terima kasih, kata Kela. Dia sangat lincah. Mereka terdiam. Suasana menjadi canggung. Arya, yang baru saja datang, menatap Hussein dengan tatapan bingung. Hussein. Bisik Arya. Arya. Hussein tersenyum tipis. Senang bertemu denganmu lagi. Mereka bersalaman. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, kata Hussein. Aku juga, jawab Arya. Hussein menatap Kela, lalu Bintang. Ia menatap mereka dengan tatapan yang penuh penyesalan. Dia sangat mirip denganmu, Kela. Iya, jawab Kela. Dia juga mirip dengan ayahnya. Kata-kata itu bagaikan belati yang menusuk Hussein. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Ia telah kehilangan Kela. Ia telah kehilangan kesempatan untuk menjadi seorang ayah. Ia hanya bisa menundukkan kepalanya, menyembunyikan air matanya. Aku minta maaf, bisik Hussein, suaranya serak. Aku minta maaf atas semuanya. Kela terdiam. Ia menatap Hussein, lalu Bintang, lalu Arya. Ia merasakan hatinya sedikit sakit. Ia tahu, Hussein benar-benar menyesal. Sudahlah, Hussein, bisik Kela. Masa lalu biarlah menjadi pelajaran. Tapi, Hussein, kebahagiaanku kini sudah lengkap. Aku sudah memiliki keluarga yang harmonis. Aku sudah memiliki anak yang lucu. Aku sudah memiliki pekerjaan yang aku cintai. Aku tidak butuh apa-apa lagi, kata Kela. Aku sudah memaafkanmu. Sekarang, fokuslah pada hidupmu. Bangun kembali apa yang sudah kamu hancurkan. Hussein mengangguk. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa mendapatkan Kela kembali. Ia telah membuang kesempatan itu. Ia telah menghancurkan semuanya. Terima kasih, Kela, bisik Hussein. Terima kasih sudah memaafkan aku. Setelah itu, Hussein berjalan pergi. Ia melihat Kela dan Arya berjalan bergandengan tangan, dengan Bintang di tengah-tengah mereka. Ia tahu, mereka adalah keluarga. Dan ia, hanyalah seorang pengemis yang tidak memiliki apa-apa. Hussein tidak tahu, bahwa di dalam lubuk hatinya, ada sedikit kelegaan. Ia akhirnya bisa meminta maaf pada Kela. Ia akhirnya bisa melepaskan beban yang selama ini membebani jiwanya. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa mendapatkan Kela kembali. Tetapi ia tahu, ia bisa menjadi pria yang lebih baik. Dan ia akan melakukannya, bukan untuk mendapatkan Kela kembali, tetapi untuk menebus semua kesalahannya. Ia akan menjadi pria yang lebih baik, pria yang tidak akan pernah mengulangi kesalahannya lagi. Hari-hari Hussein mengalir seperti sungai yang tenang, jauh dari arus deras kekuasaan dan kekayaan yang pernah ia kenal. Toko barang antiknya bersama sang ayah perlahan tumbuh. Hussein tidak lagi memikirkan keuntungan besar atau persaingan bisnis. Ia hanya fokus pada setiap detail, merawat setiap barang seolah itu adalah peninggalan berharga. Sikapnya yang rendah hati dan sabar membuat banyak pelanggan kembali, bukan hanya untuk membeli, tetapi juga untuk berbagi cerita. Ayah, kenapa kita tidak buka cabang saja? Tanya Hussein suatu malam, saat mereka menghitung hasil penjualan. Tuan Bagas tersenyum. Tidak perlu, nak. Kita sudah cukup. Kebahagiaan tidak diukur dari seberapa banyak cabang yang kita punya. Ayah lebih senang melihatmu sekarang. Kamu sudah kembali menjadi Hussein yang ayah kenal, bukan Hussein yang buta karena ambisi. Hussein mengangguk. Ia mengerti. Ia tidak lagi mengejar kesempurnaan di mata orang lain. Ia hanya ingin menjadi pria yang lebih baik di mata dirinya sendiri dan ayahnya. Pertemuan dengan Kela di taman, meskipun singkat, menjadi titik balik baginya.
Ia merasa seperti beban berat di pundaknya telah terangkat. Ia sudah meminta maaf, dan Kela telah memaafkannya. Itu sudah lebih dari cukup. Di sisi lain kota, kehidupan Kela penuh dengan warna-warni. Bintang tumbuh menjadi anak yang cerdas dan ceria. Ia tidak hanya mewarisi bakat melukis Kela, tetapi juga senyum hangat Arya. Rumah mereka kini dipenuhi dengan lukisan-lukisan bintang yang abstrak, dan mereka berencana membuat pameran khusus untuknya di masa depan. "Mama, lihat, bintang lukis matahari," seru Bintang, sambil menunjukkan lukisan coretan warna kuning yang ia buat. Kela dan Arya tertawa. "Wow, jagoan Mama. Bagus sekali," puji Kela. Malam itu, setelah Bintang tidur, Kela dan Arya duduk di balkon, memandangi bintang-bintang di langit. "Aku memikirkan Hussein," ujar Kela tiba-tiba. Arya menoleh. "Ada apa, sayang?" "Aku tidak tahu. Aku hanya merasa kasihan padanya. Dia terlihat sangat menyesal," bisik Kela. "Dia telah kehilangan segalanya." "Ki, kamu sudah melakukan hal yang benar. Kamu sudah memaafkannya," kata Arya lembut. "Kamu tidak perlu memikirkannya lagi. Sekarang, fokuslah pada kebahagiaan kita." Kela mengangguk. Ia tahu Arya benar. Ia tidak bisa terus-terusan memikirkan Hussein. Ia harus fokus pada keluarganya. Ia sudah bahagia. Dan ia tidak akan pernah membiarkan masa lalu merusak kebahagiaan itu. Suatu sore, hujan turun dengan deras. Jalanan menjadi licin, dan lalu lintas macet. Hussein, yang baru saja selesai bekerja, memutuskan untuk menunggu hujan reda di sebuah kafe. Ia memesan secangkir kopi, lalu duduk di pojok ruangan. Ia melihat keluar jendela, memandangi butiran air yang jatuh. Pikirannya melayang, teringat pada malam di mana ia mengusir Kela. Malam yang juga dilanda hujan. Hussein menghela napas. Ia tahu, ia pantas merasakan penyesalan ini. Tiba-tiba, pintu kafe terbuka. Seorang wanita masuk, rambutnya basah, pakaiannya sedikit kuyup. Ia terlihat panik. Ia adalah Laura. "Laura," bisik Hussein. Laura menoleh. Ia menatap Hussein dengan tatapan bingung, lalu berubah menjadi terkejut. "Hussein, kamu kenapa?" tanya Hussein. Aku harus buru-buru. Aku harus menjemput Kela. Dia terjebak macet," kata Laura, suaranya dipenuhi kecemasan. "Kela? Dia baik-baik saja?" tanya Hussein, jantungnya berdegup kencang. "Iya, dia baik-baik saja. Tapi, dia harus segera ke rumah sakit. Dia mau melahirkan," bisik Laura. Dunia Hussein terasa berhenti berputar. "Kela, melahirkan?" Ia tidak tahu Kela hamil lagi.